Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten collab kita. Terakhir kali kita collab tuh kita bahas Shadow Garden. Gua bahas Shadow Garden bareng Shio Senpai. Kali ini mumpung Mushoku Tensei Season 2 Part 1 sudah tamat, gua kepengen bahas Mushoku Tensei bareng channel yang juga ngebahas Mushoku Tensei. Dan channel itu adalah Isaka. Nah, coba perkenalan diri dulu. Isaka, channelnya tentang apa, lu bahas apa, dan lu sebenarnya siapa? Oke, malam semuanya. Malam, Mbak. Nama gue Dain, gue yang mengelola channel Isaka. Jadi channel Isaka ini sebenarnya tujuan awalnya untuk membahas Mushoku Tensei dari alur cerita awal sampai akhir dari novelnya. Terus apa lagi? Gue ngeblank. Iya dong. Ya, intinya Isaka itu channel yang pengen ngebahas Mushoku Tensei sampai tamat. Ya gitu deh. Lu bahas apanya? Like novelnya, web novelnya, atau dua-duanya, atau salah satu doang? Semuanya. Lu udah bahas web novel sampai tamat Kecuali juga? manga. Web novel udah sampai tamat. Kalau light novel kan ada beberapa original story yang belum dibahas. Kalau manga tidak? Manga kurang lebih sama sih. Jadi nggak ada perbedaan jauh. Kalau yang manganya Roxy tuh ngambil dari like novel juga kan? Tahu gue sih nggak ada novelnya. Berarti original manga. Jadi original story. Iya. Ceritanya masih tetap dari si author sih harusnya. Gue lupa sih. Oke. Kalau anime sudah nonton sampai tamat berarti kan yang season 2 part 1 ini? Yap. Oke, mari kita bahas Season 2 animenya. part 1. Kita langsung to the 12. point aja lah. Kalau menurut lu, kira-kira apakah Mushoku Tensei season 2 part 1 ini bagus atau tidak? Soalnya di luar sana banyak sekali manusia yang bilang kalau season 2 itu lebih membosankan daripada season 1. Apakah lu setuju atau tidak? Kalau dari segi season 1 itu kan ngambil cerita fokus ke petualangan di mana dia nampilin satu tempat lain ke tempat lainnya, ketemu sama karakter lainnya, dan di sana lebih fokus ke penggambaran dunia. Mungkin penggambaran dunia Mushoku Tensei jadi lebih hidup dunia Mushoku Tensei-nya. Kalau season 2 ini lebih fokus di satu tempat. Tapi di sisi lain banyak juga karakter yang ditampilkan lagi dan ada karakter baru yang muncul. Kalau pertanyaannya seru atau enggak, mungkin tergantung. Kalau yang nonton Warrior season 1 of sukanya Lite baru tentang saja petualangan, mengirimkan dukungan 10.000. season 2 pasti bosen. Kalau Ringan aja. season 1 Gimana yang pendapatnya melihatnya tentang Otoku Rudeusnya, Tensei kehidupan S2 ini? Rudeusnya, gimana dia mencoba mengatur sifat cabulnya, sifat bejatnya. Season 2 masih tetap ngambil aspek itu. Gimana diliatin perkembangan dari karakter Rudeus yang mulai dewasa. Apalagi ya? Tamat tentang season 2 tuh apanya ya? Apanya gue juga tidak tahu. Gue ngeblank. Gue gugup guys. Ayo malam nih baru pertama kali live nih si Isaka nih. Lebih enak ditanya. Bah, gue lagi nanya nih. Pendapat lu soal Mushoku Tensei season 2? Atau gini aja? Ya bagus dalam. Iya, gini aja. Bagus atau tidak? Nggak bisa kalau secara keseluruhan gitu. Iya, untuk Kalau season 2 part 1. ngambil Dari perspektif lu yang udah baca novel dan segala macamnya, ini bagus gak nih? Sesuai harapan gak pas lu baca novel? Ini yang terjadi di anime nih. kalau menurut gue setidaknya sukses. Setidaknya Dari sukses. segi ceritanya, inti ceritanya tersampaikan. Kalau bagus atau enggaknya kayaknya tergantung. Iya. Tergantung sama orang yang suka tentang cerita. Karena kan beda. Season 1 tentang petualangan, season 2 tentang journey. Nah, kalau Ya. menurutmu nih, bagus atau enggak? Kan lu bilang tergantung orang nih. Nah, gue tanya lu nih sebagai orang nih. Kira-kira season 1, Oke. season 2 part 1 ini yang nyeritain tentang Johnny, itu bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Gue Iya. bagus. Wah, apanya yang bagus dari season 2 ini? Kayaknya cuma di situ saya cuma di akademi. Awalnya cuma nyeritain Rudeus yang dalam proses untuk kehilangan kejoniannya. Nah, setelah itu langsung nyeritain Akademi Arc di mana dia ingin mengembalikan kejoniannya. Apa yang bagus dari itu? Season 2 ini kan yang gue bilang tadi, kalau fokusnya kan di satu tempat, tapi masih bisa ngambil aspek dari season 1 tentang cara dia memperkenalkan karakter sama gimana sih hubungan karakter itu dengan Rudeus, dengan si MC-nya. Contoh paling gue suka, walaupun dia punya screen time sedikit, itu si Soldat. Yang tadinya pertama kali muncul itu karakternya dibuat untuk dibenci, tapi setelah Rudeus curhat, ternyata dia orang yang peduli, ya gitu. Gue sih setuju ya soal Soldat ya. Gue paling suka tuh tipe karakter kayak gitu tuh. Di awal dikenalin tuh ngeselin,
kayak apa lah ini, kayaknya orang brengsek nih. Setelah kenal ternyata baik. Malah dia kan yang berapa tahun ya Rudeus sama Soldat tuh? Sekitar 1 tahun. 1 tahun dia mengayomi Rudeus tuh yang lagi galau, kasihan. Gara-gara Johnny-nya. Mirip-mirip kalau di Overlord tuh kayak karakternya Zanak lah. Awalnya kan dilihat ini karakter brengsek nih. Giliran masuk season 4 ternyata pahlawan. Ngomongin karakter yang dibenci, mungkin hal yang unik dari Mushoku Tensei itu dia bisa menjelaskan kenapa si karakter ini dibenci, atau backstory-nya itu kenapa karakter ini punya sifat yang dibenci. Tapi ini bisa jadi kekurangan, tapi bisa jadi kelebihan. Karena kalau suka cerita yang ada villain, terus si MC-nya tuh mengalahkan villain itu, Mushoku Tensei itu nggak ada plot cerita yang dimana si MC mendapat kekuatan dan mengalahkan villain. Artinya nggak ada satu villain pasti gitu di Mushoku Tensei? Ada villain pasti, cuman ketika dijelaskan kita tuh kayak ternyata nggak jahat-jahat amat gitu. Empati, jahat, cuman kita tuh kayak punya empati atau apa ya, simpati gitu, kayak memahami kenapa si karakter ini tuh melakukan kejahatan tapi tetap dibenci. Balik lagi ke soal season 2 part 1, kan banyak yang bilang membosankan. Kalau dari perspektif gue kurang lebih sama kayak si yang diomongin sama Isaka ya. Alasan kenapa banyak orang bilang season 2 tuh membosankan gara-gara season 2 tuh lebih fokus ke development karakternya Rudeus kan sebenarnya. Ya, betul. Walaupun diselubungi dengan cerita tentang Johnny. Ya, jadi ini sebenarnya nih cerita tentang Johnny berkedok development karakter. Nah, itu season 2 part 1. Itu plot ceritanya di situ. Iya. Plot ceritanya itu di si Johnny-nya. Nah, kalau lu berharap action itu nanti di part 2. Itu balik lagi ke action. Ya. Alasan kenapa season 1 lebih seru dan lebih asik daripada season 2 part 1 jelas. Karena season 1 itu petualangan, Mas Bro. Rudeus kan terdampar tuh di benua lain. Ya pasti lebih seru lah. Ya kali Pak, orang berpetualang dibuat membosankan itu pasti mah udah kena semprot gitu. Banyak hal yang di-explore. Banyak hal baru yang ditampilkan gitu. Jadi penonton semakin penasaran apa sih di dalam dunia Mushoku Tensei itu. Iya. Tapi gue pribadi sih bisa memahami kenapa orang bilang membosankan, karena pacingnya tiba-tiba turun kan. Dari yang season 1 tuh intens banget tuh, jalan sampai akhirnya ketemu Ostrich segala macam kan. Season 2 Johnny. Walaupun ada sih tensi yang tinggi kan waktu dia ketemu Nanahoshi itu. Wede. Itu. Berdiri semua di pagok tuh lihat. Ngeri udah ketemu Nanahoshi, betul trauma. Gue sukanya di satu episode itu ada 3 tensi berbeda yang dibuild gitu, yang dibangun dari awal episode sampai akhir. Ada yang ketakutan, ada yang cemburu, dan juga ada yang kecewa. Rudeus yang ngelihat traumanya, mengenang traumanya sama Orsted, terus juga Sylvie yang cemburu sama Nanahoshi, dan Nanahoshi yang kecewa kalau Rudeus ternyata nggak mau ikut sama dia untuk ke dunia sebelumnya. Selain itu juga banyak misteri yang muncul lagi. Yang tadinya cuma ngebahas Johnny, ternyata banyak lagi misteri yang muncul tentang dunia Mushoku Tensei, tentang teleportasi, tentang Nanahoshi, dan juga hubungannya, sangkut pautnya Nanahoshi dengan Rudeus. Itu Nanahoshi kan cewek yang di awal kan, yang hampir ketabrak atau emang ketabrak ya mereka tuh? Yang di awal banget episodenya hampir ketabrak ya? Hampir. Karena kan yang gue ingat ada dialog reporter, bukan dialog atau monolog gitu. Dia tuh bilang ada kecelakaan, 1 orang meninggal dan 2 orang lainnya menghilang. Oh iya gue ingat tuh. Nah di situ tuh ada 1 lagi karakter cowok di dekat ambulan yang jadi misterinya. Kalau Nanahoshi yang bilang sendiri kan di episode berapa 9 itu, kalau dia dipanggil sama seseorang dan punya tujuan. Kalau alasan dibalik Nanahoshi dipanggil itu dan juga 1 orang lainnya menghilang adalah karena mereka dekat, kenapa si anak yang nggak menghilang itu nggak kepanggil? Masih ada, nggak kepanggil. Oh iya. Artinya itu hipotesis masih belum pasti lah alasan kenapa Nanahoshi berkesimpulan kayak gitu kan. Belum bisa dibenarkan kan. Masih banyak misteri yang bisa dieksplor. Ngomongin season 2 part 1, gue tuh rada kaget waktu ngeliat karakternya siapa namanya, Bagi Dadi. Gimana cara sebut? Badi Gadi. Badi ya. Karakternya Badi tiba-tiba muncul tuh. Itu orang muncul dari mana? Emang gitu ya kalau di novel? Dia memang tiba-tiba muncul atau sebelumnya diceritain dulu tuh? Dia tiba-tiba harusnya sampai akhirnya dia muncul. Harusnya tuh dia sebelum Elinalis ketemu Rudeus atau sebelum pas si Roxy ketemu Kisirika, setelahnya Badi Gadi itu muncul seharusnya. Jadi dia pergi sama Elinalis.
Cuman bodyguard itu singgah di suatu kerajaan dulu, sedangkan Elinalis langsung nyari Rudeus. Oh, iya iya. Jadi tidak tiba-tiba muncul aja tuh di akademi ya? Iya. Soalnya gue kaget pas nonton, Pak, ini orang dari mana munculnya tiba-tiba ada di akademi. Dari awal tidak pernah kelihatan, giliran baku rebut cewek muncul itu orang. Walaupun tujuannya belum jelas sih. Ngapain dia? Karena waktu dia ketemu Elinalis, dia nggak nyebut tujuan dia mau ketemu Rudeus itu apa gitu. Dia emang mau ketemu Rudeus atau dia kebetulan lagi di akademi dan ada Rudeus? Enggak, kan dia tahu Rudeus itu dari Kisirika kan. Oh iya. Makanya ya jadi waktu itu kayaknya ada obrolan sama tunangannya itu, dan yang mau nyari Rudeus kan Elinalis, jadi dia ikut Elinalis. Oh iya, gue jadi paham. Dapat informasi berarti. Iya. Mungkin dia jadi tertarik setelah dengar informasi Rudeus dari Kisirika kan. Makanya setelah itu, oh, ayo aku juga ikut mencari Rudeus. Ya, bisa jadi. Masih banyak asumsi tentang motifnya Badigadi ketemu Rudeus. Oke. Sama kalau kita ngomongin season 2, kira-kira menurut lu di bagiannya Sarah tuh bagus atau tidak? Apakah itu memang perlu diceritakan atau mending skip aja? Itu plot cerita sih. Itu memang harus diceritakan. Plot cerita, iya. Buat menunjukkan kalau Rudeus itu impotensi. Untuk apa ya, sebagai transisi, sebagai jembatan ke plot utamanya. Gitu guys. Memang harus ada jembatan Juga untuk menceritakan keimpotensian. Sebagai korban. Kasihan ya. Memang harus diceritakan itu Joninya, kenapa bisa terjadi dan proses dan setelah Betul. selesainya gitu. Itulah gunanya Sarah tadi. Walaupun kayaknya bisa kan, misalnya dia lagi horny, terus kok nggak tegang gitu kan, nggak harus ada cewek lain gitu kan, bisa juga, cuman jadi lebih apa ya, dramatis, jadi lebih terasa patah hatinya, depresinya Rudeus gitu, langsung menyangkut dengan wanita. Emang sih. Ngomongin soal wanita, lu setuju nggak kalau ketika orang bilang Mushoku Tensei itu anime bejat? Bagaimana tidak bejat? Ada karakter kayak Ellie, nyeritain tentang Sarah, nyeritain tentang Johnny, Sylvie-nya kayak begitu. Eris juga di season 1 gitu. Oh iya betul, Eris di season 1. Jadi lu setuju nggak kalau orang bilang Mushoku Tensei itu anime bejat? Ya karena begini. Karena karakternya bejat semua. Iya. Jadi lu setuju? Mushoku Tensei itu cara pendekatan dia ke audiens itu dengan sifat-sifat cabulnya si Rudeus, bahwa audiens tuh relate, dia tuh audiens tuh jadi yang bentar nge-lag. open-minded. Nah kita ulang lagi. Jadi menurut lu setuju nggak kalau orang bilang Mushoku Tensei itu anime bejat? Langsung setuju atau enggak? Atau jelasin dulu? Jelasin silakan, jelasin. Gue setuju kalau ada orang yang bilang atau menganggap anime Mushoku Tensei itu bejat, tapi justru plot utamanya tuh di kebejatannya, menunjukkan tentang kehidupan seorang sampah masyarakat yang semakin lama dia dikasih kesempatan hidup di dunia lain, dia semakin belajar, dia semakin mendapatkan pengalaman kalau dia tuh pengen berubah jadi lebih baik. Gitu. Ya. Kalau gue tuh agak kurang setuju ketika orang bilang Mushoku Tensei anime bejat. Karena kalau gitu aja lu bilang bejat, terus anime yang betulan bejat lu sebut apa? Coba deh. Emang ada? Coba lu tidak? Emang ada? Adalah banyak lah masalahnya. Maksudnya? Kayaknya gue belum pernah nonton juga deh. Ya kita skip yang itu ya. Iya kan, nggak ada kan? Iya oke. Kayaknya nggak ada memang. Oke. Enggak, emang nggak ada. Iya betul sih. Kita skip yang bagian itu. Mari kita lanjut lagi. Iya. Kalau lu sadar, semua bagian yang orang bilang bejat di Mushoku Tensei itu kena skip loh. Iya kan? Iya. Waktu sama Eris kena skip. Waktu sama Sylvie kena skip. Cuman ada tuh di tete sih. Iya, maksudnya kalau begitu kan masih diliatin, tapi giliran yang betulannya begitu kan kena skip. Tapi kalau kita bandingkan dengan novel, seingat gue tuh kecuali Paul sama Zen. Aduh, patah-patah bro. Di skip emang. Di skip kan? Tapi seingat gue kalau di web novel tuh diceritain deh. Apanya? Seingat gue di web novel tuh diceritain bagaimana mereka melakukannya. Iya, prosesnya gitu. Iya nggak sih? Enggak. Seingat gue waktu sama Eris tuh diceritain. Di skip. Di skip juga. Paling cuman bagian ciuman dan juga pelukan sama saling menindih. Ya itu kan setidaknya lebih banyak diceritakan daripada anime kan? Sama kah? Sama sih. Iya kan? Sama. Soalnya ya kan di anime juga diliatin. Soalnya gue ingat di web novel tuh waktu sama Eris itu dideskripsikan tuh Erisnya bagaimana sama Rudeus. Sedangkan di anime kan langsung to the point. Oh.
Iya kan, langsung di anime kan langsung to the Oh, point. tentang Cuma diliatin anggur jatuh, setelah itu skip. tentang Pokoknya tentang kondisinya Eris pada saat itu Oh. lah. Kan sempat dideskripsikan sama Rudeus. fisiknya gitu. Iya, Fisik, warna dan ukuran. iya pokoknya pada saat itulah. Iya kan? Atau enggak sih? Atau Iya gue yang kan, salah enggak. atau gue yang salah ingat aja. Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Gue juga lupa ingat. Kalau tentang wah, gede atau kecil, kayaknya iya. Cuman lebih jauhnya lagi enggak kayak. Nah, ini yang terjadi kalau kita bahas Gitu. Mushoku Tensei guys. Tidak jauh-jauh dari yang bejat sama Johnny ya, mau tidak mau. Maksud gue ya, kalau gini aja Enggak lu bilang apa-apa kita bejat. bahas yang bejat. Maksud gue kalau lu gini aja Mushoku Tensei aja lu cap bejat. Apa kabar yang betulan bejat? Terus apa kalau betulan bejat itu? Bagi gua sih Mushoku Tensei itu masih tergolong ringan loh, karena bagian-bagian itunya semua kena skip. Palingan cuma di foreshadow aja lah, lagi ngapain. Gak pernah dilihatin secara gamblang. Mungkin Ataupun karena monolognya. apa ya? Dia masih pakai suara dari Jepang. Monolog Rudeus penonton tuh, ya lu tuh masih sebagai ugly bastard yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mungkin karena monolognya. Kalau ketika gue baca novelnya, monolog Rudeus tuh di imajinasi gue itu adalah suara ketika di dunia isekainya, bukan dunia Jepangnya. Jadi gue juga lumayan kaget, tapi ternyata efeknya lebih kerasa. Kalau dia tuh ya masih orang dari dunia lain. Di novel dijelasin kok. Tuh ada yang bilang tuh di novel dijelasin. Di novel jelasin ya? Maksud gue gini, kalau di novel dijelasin, artinya versi anime ini masih lebih baik daripada novel. Karena di anime tidak memperlihatkan dan tidak menjelaskan sejelas di light novel gitu. Kalau lu bilang animenya aja bejat, apa kabar light novelnya yang lebih mendalami bagian itu? Lu bilang itu buku backup, agak juga kan? Ya itu sih kalau soal ngomongin kebejatan di Mushoku Tensei. Kalau buat gue ya, perspektif gue sebagai orang yang pernah baca web novel Mushoku Tensei walaupun tidak terlalu jauh, gue tuh ngelihat bagian bejatnya Mushoku Tensei itu seperti intermezzo. Ceritanya Mushoku Tensei ini kan bisa dibilang berat gitu. Awalnya Rudeus hidup bahagia, tiba-tiba kena bencana, kena bala, terkirim ke benua lain, harus bertahan hidup. Giliran sudah bertahan hidup, ternyata dia tahu kalau semua keluarganya tuh tersebar, bla 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 bla. Habis itu kena bencana Johnny lagi. Setelah bencana Johnny nanti kita tahu lagi di part 2 apa yang terjadi. Itu kan semua bisa dibilang cerita yang lumayan berat. Lah tentang kehidupan seseorang. Nah, di tengah-tengah keberatan itu kita dikasih intermezzo tuh dengan segala kemesumannya si Rudeus ataupun segala kebejatan orang-orang di dunianya Mushoku Tensei. Dan itu juga sudah diperkuat dengan alasan kalau keluarga Greyat itu kan memang punya darah begituan kan. Emang gara-gara darah itu kan mereka jadi punya sifat-sifat anu-anu lah. Ya, kebejatan di Mushoku Tensei itu buat plot cerita, buat cerita kalau Eris itu sadar kalau Rudeus itu ya dia masih lebih kecil. Maksudnya apa ya? Dia tuh masih tidak apa maksudnya lebih kecil. Ada di topik tidak jelas sekali ini. Sebagai orang dewasa, maksudnya tuh Eris itu ya masih lebih tua. Eris itu masih lebih tua dari Rudeus, tapi Rudeus yang melindungi Eris kan. Nah di situ Eris baru sadar kalau dia tuh harusnya jadi sosok yang melindungi Rudeus, bukan sebaliknya. Makanya Eris pergi dari Rudeus itu buat plot cerita selanjutnya. Cuma Eris memang bejat juga. Atau dengan Sarah. Pergi saya tidak bilang-bilang. Perempuan kacau juga tuh si Eris. Tapi di season 2 ini kan diliatin kalau dia itu impotensi. Itu tuh bisa dibilang sebagai reward buat penonton. Kalau lu bejat, ya lu bakal impotensi gitu. Makanya mampus lu. Aduh kasihan Pak. Aduh kasihan lu bejat. Iya. Itu dengar itu. Iya, maksudnya lu kan bejat buat, lu impotensi lah. Reward buat penonton gitu. Akhirnya bisa ngehujat Rudeus gitu dari tindakan-tindakan dia yang sebelumnya yang bejat gitu. Tapi kalau ngomongin Rudeus bejat, terus kita ngomongin what if seandainya jikalau Rudeus itu bukan seorang reinkarnator, dia nggak punya ingatan masa lalunya, apakah Rudeus masih tetap akan bejat atau enggak? Gua rasa sih nggak akan bejat tapi playboy kayak Paul gitu, main perempuan sana sini lah. Kayak itu bejat sih. Enggak, bejatnya tuh dalam artian lain. Bejatnya Rudeus kan tuh sampai berfantasi lah segala macam kan. Oh iya kan, pikiran kotor lah. Karena ada monolognya, jadi digambarin betapa bejatnya Rudeus. Padahal kalau ada yang nonton gitu, nge-skip sama sekali tentang monolognya, kayaknya nggak akan sebegitu susah kelihatan Rudeus itu bejat. Rudeus kan berapa kali muncul tuh mukanya juga kelihatan bejat kan emang. Dari muka aja kelihatan jelas, kelihatan bejat itu Rudeus.
Playboy mah sama aja kayak mungkin nggak main badan sih. Kayak look gitu ya. Dia jadi kayak look gitu. Jadi lebih banyak Look. itulah. Ceweknya lebih banyak lah gue yakin tuh dibandingkan yang rodeo sekarang ya. Loh, berarti bagusan Rudeus yang sekarang, bro. Ya jelas lah. Kan tahu Iya diri. kan? Beliau Iya tahu, kan? yang sekarang kan beliau tahu diri. Iya. Dia sampai nih. Daripada dia jadi. Saya sampai ingin mencoba hidup lebih baik gitu. Kalau jadi playboy mungkin kita tuh nggak akan ketemu sama Roxy, Eris atau Silpi. Dia belum tentu juga Roxy suka sama itu nanti. Iya, apalagi Silpi atau Eris mungkin. Ya itulah untuk topik soal Mushoku Tensei anime bejat ya. Ya terserah lah kalian mau Oke. sebut ini anime bejat atau tidak. Setidaknya di balik kebejatannya itu ada nilai yang bisa kita dapat dari Mushoku Tensei. Nggak cuma soal Nah, jual itu yang dada sama penting. paha kan. Banyak anime isekai Betul. kan yang punya anime isekai ecchi kan kebanyakan cuma jualan dada sama paha. Nggak ada ceritanya, nggak ada backstory karakter ceweknya lah. Ini karakter cewek gunanya apa lah, tidak ada. Contoh kayak isekai smartphone lah, paling gampang gitu. Itu ceweknya 7 gunanya apa coba? Tidak diceritain di anime. Kenapa bisa itu? Ada hubungan emosional atau tidak? Kagak ada. Lu lihat itu. Kan dia menyimpan. Dia tuh menyimpan buat sekalinya langsung digas gitu. Tidak. Sedangkan Mushoku Tensei lu lihat tuh berapa lama tuh nge-build up hubungannya Silpi sama Iya, Rudeus. Butuh satu part dan butuh bantuan Johnny lagi untuk impoten. Baru bisa tuh ketemu sama Silpi. Jadi Gue kalau kiranya awalnya ya, waktu Silpi ngungkapin identitas atau waktu di goa itu, gue kiranya bakal adegan komedi. Ya kayak misalnya, oh kamu cewek atau cowok? Gue kira bakal kayak adegan gag atau gitu lah. Tapi ternyata dijadiin dramatis kayak gitu. serius ya. Iya, itu tanda bahwa emang Mushoku Tensei itu tentang drama-drama masalah-masalah serius, Kalau gua bukan tuh hanya tentang bejatan. Kalau gue mandang Mushoku Tensei tuh kayak biografi tentang Rudeus sih. Nyeritain Rudeus dari dia lahir sampai dia mati. Jadi apapun yang di pikirannya Rudeus itu yang kita lihat. Segala kebejatannya, segala kebaikannya, dan segala macamnya. Interaksinya dengan manusia lain. Karena kayaknya sepanjang season 1 sampai season 2 part 1 ini tidak ada POV lain kan selain Rudeus kan. Tidak ada POV Kecuali lain. episode 0. Ya sih, kan episode. Oh sekarang gue paham kenapa itu masuk episode 0. Gara-gara bukan POV-nya Rudeus. Sama paling opanya, paling sama opanya. Nah ngomongin soal episode 0, lu setuju nggak episode 0 itu nyeritain tentang identitasnya Silpi? Bentar, gue duluan ya. Kalau gue tuh sempat kaget waktu ngeliat episode 0 nyeritain Silpi jadi Fritz. Karena gue mikir itu bakal ditaruh belakangan. Karena seingat gue waktu gue baca web novel, interaksinya Rudeus sama Fritz itu dibuat kayak karakter homo gitu. Sampai kan di episode berapa itu kan Rudeus ngomong, apa jangan-jangan saya gay ya? Karena kan waktu baca novel kita tidak tahu ini cewek kah cowok nih Fritz nih. Kenapa Rudeus bisa tertarik sama Fritz? Sampai akhirnya ketahuan, oh ternyata Fritz itu Silpi. Jadi dari yang awalnya kita pas baca tuh geger-getan nih. Aduh ini kenapa Rudeus malah dekat sama cowok? Sampai akhirnya Rudeus kapan lu sadar kalau itu Silpi? Nah waktu anime mungkin itu yang bedanya LN sama WN. Soalnya di LN itu sekitar volume awal diceritainnya. Langsung diceritain dari awal? Pembaca udah tahu. Gue lupa kayak volume berapa gitu sebelum adegan arc Johnny ini. Oh gitu, pantes kenapa masuk episode 0. Karena ngikutin Ellen jadi nyeritain di awal. Oh iya, gue paham sih kalau gitu. Soalnya waktu gue baca WN tuh gue gak ingat tuh sama sekali nyeritain tentang Fritz ya. Sampai akhirnya ketahuan tuh kalau Fritz itu Silpi, baru dikasih tahu tuh, oh ternyata begini gara-gara ini. Itu juga mungkin buat nge-build ngeliatin Silpi yang udah mandiri, Silpi yang punya hubungan sama Ariel dan Luke. Dan di episode terakhir kemarin kan diliatin kalau mereka tuh bener-bener sahabat yang saling mendukung gitu. Iya, sampai dikasih uang. Aja diliatin. Sampai dikasih uang buat begitu-begituan loh. Hebat itu Ariel. By the way, satu hal yang lu harus ketahui, setting dunianya Mushoku Tensei itu beda sama dunia nyata. Jadi kalau lu lihat masih sekolah sudah bisa begituan, jangan diterapkan di dunia nyata ya, tolong. Sama satu lagi, Mushoku Tensei itu sebenarnya anime untuk orang dewasa loh, bukan untuk bocil nonton loh. Ratingnya aja 17 tahun ke atas sebenarnya. Itulah, jadi kalau lu masih bocil, lu nonton Mushoku Tensei baru lu keluar anime bejat, lu yang salah tontonan, bukan animenya yang salah. Nah, ininya juga sih apa ya? Tentang moralitas. Contoh ketika Rudeus ngelamar Silpi, dia kan emang udah bisa tanggung jawab sama dirinya. Silpi juga udah bisa mandiri dan tanggung jawab sama dirinya. Mereka udah bisa nyari uang sendiri. Iya. Jadi ketika ya menikah ya silahkan gitu. Gak ada yang ngelarang. Ya kalau topiknya atau enggak gini deh. Kenapa zaman sekarang ada batasan umur untuk menikah? Kenapa? Karena kan
ya orang-orang yang udah dewasa yang mengeluarkan aturan tersebut menilai anak-anak umur sekarang tuh belum bisa punya rasa tanggung jawab, belum mengenal namanya dunia. Apalagi yang bisa kita bahas? Kita bahas soal perbudakan lah. Gimana tanggapan lu soal perbudakan yang diperlihatkan di Mushoku Tensei gitu? Soalnya gue pernah lihat beberapa komen tuh ada yang mempermasalahkan soal perbudakan. Aduh, Mushoku Tensei anime yang mendukung perbudakan. Apa tuh? Gue yakin tuh orang yang bilang kayak gitu gak pernah nonton anime isekai. Baru nonton Mushoku Tensei doang gitu. Perbudakan tuh nggak boleh. Jelas Cuman lah. yang dilihat tuh kan alasan dan kejadian setelahnya, bagaimana Rudeus memperlakukan si Juliet itu kan, Zanoba memperlakukan Juliet itu, dan alasannya pun bukan karena mereka ingin alasan niat buruk atau apapun itu kan. Si Juliet diajari sihir, diajari membaca, dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Misalkan Rudeus ngebeli Juliet terus dibebasin, apakah Juliet bisa survive? Kan belum tentu. Jadi lebih baik ada di bawah naungan mereka berdua, Rudeus dan Zanoba. Gue pernah nonton anime nyeritain tentang topik perbudakan. Gue lupa nih ya, pakainya Arslan Senki deh. Si MC tuh sampai di satu kota lah gitu yang mendukung perbudakan dan banyak banget budak lah. Nah dibebaskan tuh budaknya sama si MC kan. Baru budaknya tuh pada tidak ada yang mau kabur karena dia bilang kalau setelah lu lepaskan aku, terus ngapain? Lu mau rawat aku atau gimana? Mending gue tinggal di sini aja, gue dikasih makan segala macam. Iya. Karena perlakuan si tuannya itu. Iya, berarti bahwa kan dia memperlakukannya sebagai manusia. Cuma sekali lagi bukan berarti kita berdua mendukung perbudakan, tapi kan diceritain seperti itu dan dia ngambil perspektif lain soal topik perbudakan. Dan emang pada era-era kayak gitu kan emang itu masih hal yang wajar. Ya alasan diperbudaknya juga bukan karena dia diculik, bukan karena ada pemaksaan. Kalau di Juliet itu kan ada dialog si pedagangnya kalau seluruh keluarganya tuh punya hutang dan mereka dijual ke perbudakan karena mereka punya hutang. Uang hasil lakunya itu ya dikasih ke yang memberikan hutang itu kan. Jadi bukan karena alasan semata-mata alasan mereka ingin menjual budak. Ya begitulah kalau soal perbudakan ya. Perlu dicatat kalau kebanyakan anime isekai itu ngambil medieval era, bukan modern era. Wajar kalau ada perbudakan. Ya, betul. Begitu mas bro. Nah sekarang mari kita ngomongin soal apa ya? Fritz deh. Fitz. Iya. Bagaimana baca Fitz kah Fritz? Fitz ya? Fitz. Momen ketika akhirnya Rudeus tahu kalau Fitz itu Sylvie. Pendapat lu gimana pas lu nonton? Akhirnya ke reveal tuh di episode berapa ya? 11 ya? Akhirnya Rudy sadar kalau Fitz itu Sylvie. Wah, gua waktu nonton kayak lega pak. Wah, akhirnya setelah sekian lama. Akhirnya bangun lagi. Bukan masalah bangunnya, banyak yang ngerayain. Bejat, bukan masalah bangun. Akhirnya ini ketemu lagi nih. Jangan bahas Johnny-nya lah. Loh, itu kan yang penting. Aduh. Jadi Rudeus punya gambaran kalau Fitz itu adalah satu-satunya orang yang dia cari sebenarnya. Kalau Fitz itu satu-satunya orang yang disarankan Hitogami untuk Rudeus gitu. Kalau gue pribadi sih gue sampai kayak lega gitu pas lihat mereka berdua akhirnya ketemu ya. Cuma gue tetap lebih terasa emosinya ketika Rudeus ketemu sama Nanahoshi. Wah itu gue pas pas nonton tuh. Sebenarnya waktu Rudeus tahu Fitz itu cewek, yang gue takutin ini tuh bakal jadi lebih lama lagi karena ketakutan si Sylvie, kesalahpahaman itu kan, dan juga Rudeus yang nggak mau membongkar rahasia Fitz Senpai. Untungnya yang gue bilang tadi ada sahabat-sahabatnya, Luke dan si Ariel itu. Sama Sylvie juga inisiatif lah bisa dibilang ya. Iya kan? Dia ya dalam tapi didorong sama teman-temannya kan biar makin berani. Soalnya kalau ngandalin Rudeus tuh udah trauma kan semenjak kasusnya Sarah. Iya, semenjak kasusnya Sarah kan. Udah trauma dia. Iya. Kalau dari tiga kasus itu bisa dilihat kalau cewek-cewek di Mushoku Tensei dengan hubungannya dengan Rudeus, cewek-cewek di Mushoku Tensei itu lebih inisiatif dibanding Rudeusnya. Kayak Eris, terus kasusnya Sarah, dan sekarang Sylvie. Benar juga ya. Oh sama satu lagi tuh. Waktu si Rudeus bangun dan nyari Sylvie. Anjir gua kenapa? Gua baper tuh pas Sylvie betulan balik tuh. Wah. Karena ingat trauma waktu sama Eris itu kan. Bangun kok nggak ada. Walaupun itu salah satu yang beda dari novel. Oh beda ya? Kira-kira apa saja yang beda di sepanjang part 1 ini? Yang menurut lu paling kelihatan bedanya lah. Kalau Sylvie yang tadi kasus bedanya. Yang kalau Rudeus sama Sylvie tuh di novel kayak gimana? Sylvie masih tidur di samping Rudeus. Cuman dia bangun lebih awal. Jadi pas
Rudeus bangun, Sylvie Lagi nyambut Rudeus. Oh. Nggak kayak selamat pagi gitu. Jadi animenya ngebuat lebih dramatis bagian itu ya? Iya benar. Inti ceritanya masih kerasa. Malah lebih bagus mungkin. Iya lebih. Gue sih bilang lebih bagus, lebih dapat lah. Terus apalagi kira-kira yang paling Season beda 2 gitu ya. di season 2 ini? Paling tentang dialognya sama Buddy Gadi. Ada satu hal penting atau juga nggak penting tentang Buddy Gadi itu ngasih tahu Rudeus kalau Rudeus itu kayak Laples yang punya mana lebih, kan ada kan dialognya. Iya, Tapi ada. yang nggak dikasih tahu itu kalau Rudeus juga nggak bisa menggunakan Toki. Toki itu Battle Aura yang bisa memperkuat tubuh, kecepatan atau kekuatan. Percakapan tentang Tokinya itu yang sayangnya nggak ada di anime. Apa jangan-jangan Toki emang belum dikenalin di anime? Kayaknya gue nggak ingat ada istilah Toki deh di anime. Iya, kayaknya season 1 kurang tahu. Season 1 udah ngeliatin Toki kan? Kayaknya gue nggak inget ya dari Toki. Enggak ya kayaknya, enggak ya. Mungkin gara-gara itu belum dikenalin Toki kan, Iya. makanya nggak disebutin tuh. Ya, selain itu sih nggak ada yang signifikan. Lebih bagus sih, Apa ini? terutama tentang Nanahoshi. Kenapa Nanahoshi? Lebih dapat tentang Oh iya. adegannya sama Nanahoshi dibanding novel sih. Itu. Ngeri banget itu, Ba- Pak, gue masih ingat. Pokoknya tiap kali Rudeus takut tuh kayak berhasil dibuat ngeri gitu. Waktu di season 1 pas ketemu Ya. Ostrich juga tuh, Tuhan. Gue nonton tuh berdiri semua apa bulu kuduk tuh. Ngeri banget, pas lebih ngeri daripada novel anjir. Gue tuh sudah expect nih waktu nonton yang bagian Ostrich ya. Oh ini bakal di sini Rudeus bakal kena mental nih. Pas nonton, anjir, gue juga kena mental nih. Saking ngerinya dibikin. Ya itu sih, 3 tensi yang dibuild di satu episode sih. Cuman di satu ruangan, cuman dialog doang, gak ngapa-ngapain. Itu penulisannya bagus. Oke. Dari tadi tuh pada banyak tuh yang minta Bang bahas opening sama ending. Gimana pendapat lu soal opening? Kenapa? Mungkin minta pendapat lah soal pendapat lu ketika dengar musik openingnya gitu. Kalau gue mulai dari gue aja dulu ya. Gue waktu pertama kali nonton dan tahu ada openingnya Mushoku Tensei, dan gue lihat ada Sylvie di atas ranjang. Oh anjir, gue langsung wah ini bagus sekali Pak openingnya. Walaupun ada opening animasi yang lebih bagus di musim ini. Itu kan? Hah? Sylvie lah, rambut putih di atas ranjang, siapa lagi? Ya, tapi kan ciri-ciri lainnya nggak diliatin gitu. Tidak, itu Sylvie. Kayak telinga panjang. Nggak diliatin kah? Nggak diliatin telinga panjang. Atau rambutnya juga panjangnya kan beda. Enggak sih, itu cuman siluet. Cuman siluet tentang Rudeus yang punya trauma dengan wanita. Iya, wanita di atas ranjang. Itulah. Tapi balik lagi ngomongin soal opening, waktu gue nonton gue bilang bagus banget sumpah itu opening tuh. Gimana ya? Mushoku Tensei kan dari season 1 gak pernah ada opening. Sekalinya ada opening itu sebagus ini anjir. Saking spesialnya gitu arc ini. Nyeritain tentang Johnny dikasih opening loh. Didukung oleh liriknya sih emang. Liriknya yang menggambarkan seseorang yang lagi di masa-masa sulitnya dan bangkit lagi. Nah, untuk rambut. Coba kita mundur ke season 1 deh. Salah satu hal yang gue kurang suka dari Mushoku Tensei season 1 itu dialognya Paul waktu dia minta tolong. Ingat gak? Yang dia bikin surat atau apa gitu, baru ada dialognya Paul tuh dia minta tolong ke orang-orang buat nyari keluarganya. Nah, seingat gue waktu gue baca di web novel dulu, gue tuh sampai merinding tuh pas baca bagian itu. Anjir, ini Paul yang karakternya sebrengsek itu, seplayboy itu, yang punya harga diri tinggi lah, sampai ngemis-ngemis tuh ke orang-orang tuh buat cari keluarganya. Wih, gue pas baca tuh Pak gemetar. Jadi pas masuk anime malah jadi monolog ketika Rudeus lagi jalan-jalan. Lah, gue sih salah satu yang gue kecewakan di season 1 bagian itu tuh. Bah, ini harusnya nih emosional nih waktu di novel gue baca. Kenapa anime malah jadi prolog buat petualangan? Kok jadi seru? Ya itu juga kan yang kayaknya pertama kali itu yang ngasih tahu kalau ya korbannya tuh bukan Rudeus dan Eris doang kan. Oh iya, betul. Pertama kali kan. Dan keluarganya terutama Zenith. Zenith sih malah gak ada. Zenith tuh AFK tuh sampai tamat. Sedangkan Rudy digambarkan kelihatan gak tahu menau. Kedua kapan bang? Iya gitu. Dan waktu berantem itu dapat sih. Lu dapat waktu Rudeus sama Paul berantem? Waktu dia sadar, waktu dia dikasih tahu kalau Buena Village itu ikut menjadi korban, dan yang pertama kali dia tanya kan Sylvie. Oh iya, betul. Yang gue tangkep, Rudeus tuh menganggap kalau ya Zenith itu akan selalu ada di sisinya si Paul. Tapi ternyata tidak ya. Kalau gue sih gue kurang dapat di bagian itu, karena seingat gue di waktu gue baca novel, gue sampai betul-betul baper tuh ngelihat Rudeus. Kayak gue tuh ngelihatnya kayak Rudeus tuh sudah berjuang mati-matian tuh
berjuang bertahan hidup Iya. di benua iblis. Giliran ketemu Paul tuh kayak, kau tuh selama ini cuma main-main. Ih anjir, apa maksudnya itu Pak? Apa maksudnya saya cuma main-main, kampret. Itu gue pas baca tuh kena itu Pak. Pas nonton anime kurang sih, gue kurang dapat bagian itu. Atau setelahnya gimana yang Paul ketemu Gisu, terus dia dibantu lah, kalau lu tuh harus baikan sama anak lu. Menurut Sensei gimana? Gue masih tetap kurang dapat sih. Gue masih lebih prefer pas baca Kurang novel dapet. bagian itu daripada nonton anime. Gak kayak Ostrich ya. Ostrich itu betul-betul anime loh. Oh. Wah itu ngeri banget anime itu daripada novel. Ya palingan itu untuk topik soal Mushoku Tensei versi anime. Kira-kira ada yang lu pengen bahas gak dari versi animenya Mushoku Tensei ini? Atau mungkin ada yang lu pengen keluh kesahkan gitu? Kalau kesah ya di Artsara mungkin pasenya terlalu kayak cepet, tapi sebenarnya kan beruntut gitu. Tapi kurangnya tuh pas dia nyelamatin Sarah. Oh iya. Kurang lebih epic gitu sebagai adegan di mana itu menyelamatkan heroin. Karena cuma kayak cuma begitu aja. Oh iya ada cewek di situ. Sudah. Iya. Langsung. Iya. Nah, itu mungkin mau ngasih tahu Ada kalau monster Sarah tuh cuma atau numpang ada lewat. apa gitu. Itu mau ngasih tahu. Iya. Sarah tuh cuma numpang lewat. Sudah usah bikin yang bagus-bagus. Jangan berharap Ya, kasihan lebih. lah. Kalau kesahnya sih nggak ada sih season 2. Ada yang komen nih, bagian budak di manga, Bang, itu dibuat merinding, tapi di di anime manga, asli berapa kurang manga banget. tuh? Budak berarti pas Zanoba beli itu ya? Maksudnya lebih Prodeus tuh lebih menindas, bukan menindas apa ya? Lebih membuat si Julietnya tuh lebih takut, lebih merasa terancam. Jadi dia tuh pas ngelihat Prodeus ya, gue masih belum pengen mati, setidaknya itu. Kalau di anime emang kayak kurang mencekam. Kalau di anime malah dibikin Rudeus tuh kayak care gitu sama si cewek tuh. Ya, si Juliet itu. Takut main kena tampol SJW, kayaknya kalau dibikin lebih kejam. Ya, main halus aja tetap kena bacot SJW, apalagi main kejam coba. Kayaknya udah, maksudnya tuh kayak lu makin kejam juga nggak masalah, soalnya kan udah ada adegan-adegan yang emang kontroversial sebelumnya. Jadi nambah satu pun kayaknya nggak masalah sih. Atau mungkin Mengintimidasi, ya betul, mengintimidasi. Atau mungkin versi anime gak mau ngeliatin Rudeus yang kayak gitu, pengen ngeliatin Rudeus yang rendah hati aja terus sampai akhirnya nanti ketemu sama Sylvie. Nah, Mungkin arahnya mau ke iya sana. bisa jadi. Jadi dia nggak mau Yang liatin lebih sisi dia tuh- lainnya Rudeus yang lain tuh yang kayak mengintimidasi segala macam. Episode akhirnya kurang greget konfliknya. Episode terakhir kurang greget konfliknya. Why? Konflik mana? Tuh ada yang komen Cuman tuh, itu lamarannya ke Sylvie. Dia rasa kurang. lamarannya ke Sylvie. Gue sih oke-oke aja ya bagian itu. Bagus sih. Gue juga oke sih. Mau dia apa coba? Nggak Buat tahu gue sih juga. sudah cocok ya. Mau dibikin itu dramatis, Tuhan. Tinggal satu episode ini Pak. Mau dibikin itu kebun bunga. Sylvie, jadilah istriku. Kalau perkiraan gue sebelumnya justru endingnya tuh cuman sampai dia tidur berdua sama Sylvie, nggak sampai lamaran. Biar ketutup kayak Eris gitu. Season 1 kan ditutup sama Eris Ya. juga kan. Ini bisa-bisa ya, tiap core itu ditutup sama cewek tidur loh. Iya kan? Season 1 kan sama Eris, season 2 sama Sylvie, season 3 nanti sama Anu-Anu tuh. Pasti tuh ditutup di situ juga tuh season 3 tuh. Season 3 part 2 aja. Aduh, bagaimana Bisa jadi. bagaimana tidak dibilang bejat ini anime. Oh, sama terakhir deh. Ini topik terakhir deh untuk sebelum kita masuk ke bagian spoiler ya. Banyak yang bilang, ini spoiler atau enggak ya? Tapi udahlah masuk di sini aja. Apa tuh? Banyak yang bilang nih, Mushoku Tensei itu cuma anime prolog. Lu setuju atau kagak? Prolog Anime masa 26 volume loh. Kalau dia referensi prolog itu kan berarti cerita awal. Berarti ada cerita utama kan? Iya. Kalau referensi cerita utama bagi dia itu adalah isekai, itu adalah orang yang dipanggil ke dunia lain, dapat kekuatan, terus mengalahkan Raja Iblis. Ya, ini spoiler sih. Spoiler ya. Iya kan, soalnya ya maksudnya kalau cerita utama bagi dia adalah tentang itu, tentang mengalahkan Raja Iblis, ya Mushoku Tensei bukan ke situ. Oke. Oke, mulai dari sini kita. Tapi ada indikasi cerita selanjutnya kemungkinan akan mengarah ke situ. Oke deh, mulai dari sini. Melek bang. Oh. Mulai dari sini kita masuk ke bagian spoiler ya. Dari topik soal Mushoku Tensei adalah Oke. anime prolog. Nah, kalau buat gua, ini spoiler ya. Mushoku Tensei kan gua kan gak baca sampai tamat, tapi gua sempat dengar spoiler katanya anaknya Rudeus nanti yang bakal melanjut yang jadi karakter utama lah di dunia Mushoku Tensei. Benar atau tidak? Nggak tahu. Tidak tahu. Ini spoiler ini. Kalau ngelihat dari ending cerita dan juga cerita sampingan, Seperti ada ya. kemungkinan besar dia jadi karakter utama karena dia punya sesuatu yang spesial yang ngebuat dia tuh bisa jadi kunci di masalah cerita nanti. Tapi kalau kejelasannya kan masih belum ada. Nah, gara-gara itu kan makanya banyak yang bilang kalau Mushoku Tensei itu anime prolog. Nah, kalau gua Anime prolog. gara-gara anaknya nanti yang katanya bakal jadi karakter utama. Nah, menurut gua kalau
cara berpikirnya seperti itu, artinya sama aja nih kita bilang kalau kehidupan kita saat ini adalah prolog untuk anak kita nanti. Kita ini bukan karakter utama berarti. Nah, kalau kita pakai logika seperti itu, berarti anaknya kita nanti yang kita anggap karakter utama, itu juga sebenarnya prolog untuk anak-anaknya nanti dong. Iya. Ya makanya kan yang gue bilang tadi, kalau bagi dia cerita utama terkhususnya tentang isekai itu adalah mengalahkan Raja Iblis. iya, dewa jahat, villain atau apa, yang Mushoku Tensei nggak akan ke arah situ. Tapi dari apa ya namanya? Legacy atau keturunan Rudeus itu mengarahnya ke mengalahkan seorang villain utama lah di dunia tersebut ya. Iya. Naruto berarti prolog. Iya, berarti Naruto tuh prolognya Boruto. Apalagi di Naruto kan diliatin Kaguya tuh yang jadi musuh utama di Boruto kan. Makanya jadi Boruto di atas Naruto karena Naruto prolog untuk Boruto. Nah, mumpung kita sudah masuk ke soal spoiler ya. Kira-kira part 2 tuh bakal sampai sama Roxy nggak sih? Atau bakal sampai di Aeris? Kalau ngelihat dari season 1 dan part 1 yang mengambil masing-masing satu core-nya tuh 3 volume, seharusnya season 2 itu sampai Aeris. Sampai Roxy doang ya? Jelas. Iya. Ini jelas sih berarti. Artinya tiap kali selesai satu core tuh satu cewek. Nanti juga kalau lanjut season 3 tuh nanti di akhir dari season 3 tuh Aeris tuh. Bisa-bisa gitu tuh. Bisa jadi kalau ngelihat dari polanya, bisa jadi. Ini anime yang ditutup dengan beda cewek selalu nih. Cewek baru terus ini. Tapi yang uniknya dari awal cerita ya heroin utamanya tuh cuman ini doang. Padahal dia kan ketemu sama cewek-cewek lain gitu. Ya contohnya Sarah. Seharusnya kan dia jadi heroin juga. Bukan cuman sekedar lewat. Atau di akademi ini tuh Rinia dan Persena. Oh iya betul. Itu kan harusnya masuk ya. Dengan ciri-ciri mereka sebagai ras hewan. Jadi lebih beragam. Tapi betulan sampai cuma 3 kah sampai tamat? Atau ada selir-selirnya lagi? Iya, enggak. Yang dibawa sama Aeris? Tidak dihitung. Kan ada tuh perempuan yang dibawa sama Aeris. Enggak dihitung. Wah, bagus, 3 istri cukup ya. Itu. Kalau mau bikin cerita harem tuh contoh Mushoku Tensei tuh 3 doang, tapi ada ceritanya gitu. Tidak 8 terlalu banyak. Jadi 8 dulu mau ceritain apa? By the way, ntar core 2 bakal banyak jadi anime mesum parah karena mereka bakal 3 sehari atau mungkin bakal skip parah. Kayaknya nggak sampai sana deh. Nanti paling kan sampai Rudeus ngelamar Roxy tamat deh itu. Nggak sampai nyeritain kehidupan sehari-hari mereka nanti. Ah ya, ngomongin soal ini, nanti di season Ruijard ketemu Rudeus tuh season 2 nggak? Masuk season 2? Masuk. Itu sebelum Roxy atau sesudah Roxy? Sebelum. Oh. Harusnya ya sebelum. Waktu Ruijard ngawal adik-adiknya Rudeus kan. Oh iya. Terus datang surat tentang Gisu yang minta tolong Rudeus buat ikut menyelamatkan Zenith. Di situ si salah satu adiknya, si Non, itu maksa Rudeus buat pergi menyelamatkan Zenith. Padahal Sylvie pada saat itu lagi hamil. Iya, lagi hamil, balik-balik bawa istri baru tuh. Memang Rudeus bejat. Parah memang Rudeus. Itu satu-satunya adegan yang paling apa ya? Sinetron. Betul juga ya. Apalah. Cuma syukurnya Sylvie tuh tipe cewek pengertian lah, masih bisa menerima gitu. Sylvie itu open minded. Ya dari awal dia lihat Paul, ayahnya Rudeus yang punya 2 istri, terus dia teleport ke kerajaan Asura dan ngelihat bangsawan-bangsawan Asura yang emang di sana kumpulannya orang bejat gitu. Mereka banyak yang poligami, bangsawan-bangsawan kerajaan. Nah, ngomongin soal Ruijard yang gue ingat banget tuh kalimatnya Ruijard waktu ngeliat Rudeus sama Sylvie ya. Lah, lu bukan nikah sama Aeris ya? Gue ingat banget tuh bagian itu. Lah, bukan sama Aeris ya? Itu canggung sih. Maksudnya waktu dia pergi kan masih baik-baikan tuh. Iya, Rudeus sama Aeris kan. Masih baik-baikan. Balik-balik kok Aeris jadi rambut putih. Mereka tuh punya hubungan dekat lah, dan Ruijard tuh tahu kalau mereka berdua tuh saling suka gitu kan. Tiba-tiba berubah. Itu canggung sih. Itulah, kok putih bukan merah, itulah. Lah kan warna merahnya ada di kasut. Tidak. Ayo kita skip. Ariel lebih parah, 5 suami. Hah? Ariel suaminya 5? Gue lupa. Tapi Ariel emang apa namanya? Buat cewek poligami juga? Poliandri. Ya, poliandri. Ya, tujuannya emang politik kah? Politik doang. Iya, politik. Anjir, politik sampai 5. Memang beda Mushoku Tensei. Membangun kekuasaannya lah gitu. Tapi nanti Ariel tuh kedepannya makin rusak atau makin bener orangnya tuh? Kalau sifatnya gue kurang tahu. Tapi dia pemimpin yang bagus nih. Pemimpin yang bertanggung jawab atau apalah gitu. Pemimpin yang cocok untuk memimpin kerajaan.
Gue pengen nanya soal Nanahoshi sih. Gue nggak tahu sama sekali tuh Lu nasibnya nikah Nanahoshi. sama Ariel. Nasibnya Nanahoshi ke depan tuh jadi kayak gimana? Apakah dia berhasil pulang atau Nasibnya tidak? Nanahoshi. Atau justru dia Nasibnya jadi Nanahoshi ke depannya. iya, atau justru dia jadi sad girl gitu di dunia isekai. Dia bakal ada di dunia Mushoku Tensei sampai tujuannya selesai. Nah, tujuan ini kan yang jadi misterinya. Pulang kan Ya, tujuannya? bukan. Ada orang yang manggil dia ke isekai dengan tujuan tertentu. Nah, sampai Nanahoshi menyelesaikan tujuan itu yang diinginkan si pemanggil, Nanahoshi nggak bakal pulang ke dunianya. Sampai tamat nggak pulang berarti? Iya. Wih, kasihan. Tapi teman cowoknya dia ketemu. Sampai Mushoku Tensei tamat, nggak dimunculin tuh satu cowok lagi. Aduh, kasihan. Lah, bukannya pulang ya di side story? Tuh ada yang bilang tuh di side story pulang. Enggak. Belum. Side story yang mana? Apakah Hitokami yang memanggil Nanahoshi? Nah, yang manggil Nanahoshi itu siapa? Udah reveal juga di novelnya. Oh, berarti ini spoiler epilog. Gak apa-apa, kita kan bahas spoiler nih. Oke. Kenyang-kenyang, Mako. Ya, kalau yang manggil Nanahoshi, tujuan sebenarnya pemanggilan itu cuman pengen si pemanggilnya merasakan kebahagiaan. Cuma pengen Jadi, bahagia. Ya, Sedangkan jadi ada yang namanya tuh Miko atau orang yang punya kemampuan spesial kayak Zanoba itu. Nah, Miko ini punya kekuatan, dia bisa mengulang sesuatu. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan syarat tidak lebih dari 24 jam. Jadi kalau udah lewat 24 jam, orang tersebut nggak bisa dihidupkan kembali. Cuman ada kutukan di kekuatannya ini, ketika dia mati, dia akan hidup lagi dari waktu yang sama, tahun yang sama, dan juga keadaan yang sama. Yang parahnya, ada orang-orang yang memanfaatkan kekuatannya tuh untuk kepentingan pribadi. Dia dipaksa untuk menggunakan kekuatannya sampai dia tuh merasa hidupnya tuh sengsara. Kalau dia kabur, dia itu akan mati dengan keadaan tragis. Kalau dia melawan orang-orang, hal ini tuh adalah kesatria kerajaan atau lebih tepatnya seorang raja dari suatu kerajaan. Ketika dia melawan untuk menggunakan kekuatannya demi kepentingan si raja, dia bakal dieksekusi. Nah, kutukannya yang ngebuat dia hidup kembali, itu ngebuat dia sengsara karena dia akan selalu merasakan yang namanya kematian tragis. Sampai akhirnya ada suatu perulangan yang berbeda dibanding perulangan-perulangan yang lain, yaitu muncul anak kecil yang namanya sama kayak nama yang ditunjukkan si Nanahoshi, yaitu Shinohara Akito. Anak kecil berusia 10 tahun yang dia ngomong bahasa Jepang, dan satu-satunya yang bisa mengerti bahasa Jepang itu adalah si Miko ini. Jadi dia jadi perantara Shinohara Akito dan juga pihak kerajaan. Sampai akhirnya ternyata tujuan dipanggilnya si Shinohara Akito itu sebagai pahlawan perang di kerajaan tersebut. Tapi Shinohara itu nggak punya kekuatan apa-apa. Sama kayak Nanahoshi, dia nggak punya mana, dia nggak bisa menggunakan sihir. Sehingga ketika dia ditempatkan di medan perang itu, dengan sekejap dia dipenggal oleh musuh. Sayangnya, waktu tubuhnya dibawa pulang ke si Miko itu, syarat yang 24 jam itu nggak bisa terpenuhi karena si Shinohara Akito sudah meninggal lebih dari 24 jam. Sampai akhirnya si Miko ini merasa kalau dia tuh udah capek, dia tuh udah frustasi karena Shinohara Akito ini membawa kebahagiaan, membawa hal baru bagi si Miko. Cuman ketika dia muncul, dia dalam sekejap juga pergi. Sampai akhirnya dia menggunakan kekuatan mengulang itu dengan berlebihan, sampai akhirnya mengubah takdir di masa lalu. Salah satunya adalah takdir Deus Geralt, karena seharusnya Deus itu nggak pernah dilahirkan. Takdir lainnya juga tentang Nanahoshi atau 3 anak SMA yang tadi itu, yang seharusnya mereka itu ditugaskan untuk merubah masa depan, tapi karena Rudeus itu ikut campur, jadi dia menggantikan posisi salah satu anak SMA itu dan reinkarnasi ke dunianya. Lalu tugas Nanahoshi adalah mencari si Shinohara Akito agar si Miko tadi bisa ketemu sama Shinohara Akito untuk merasakan kebahagiaan yang ketika dia pertama kali ketemu. Belibet gak? Sabar. Coba gue simpulkan ya. Berarti ada nih mbak-mbak punya kekuatan bisa ngehidupin orang mati, dan dia merasa Betul. menderita dengan kekuatannya. Baru di satu sisi ada kerajaan yang panggil pahlawan untuk yang panggil orang dari dunia lain untuk jadi pahlawan.
Nah, si Shinohara Akito itu salah satu orang yang dipanggil atau penduduk asli dunia Mushoku Tensei? Shinohara Akito tuh satu-satunya orang yang dipanggil. Satu-satunya orang yang dipanggil sama kerajaan ini. Nah, sampai akhirnya Shinohara mati dan tidak bisa dihidupin kembali sama si Mbak Miko ini. Itu. Ya. Nah, si Mbak Miko itu pakai kekuatan penuhnya secara berlebihan, akhirnya muncullah Rudeus di dunia itu. Dan efek sampingnya Rudeus reinkarnasi. Itu efek samping. Jadi aslinya seharusnya yang terpanggil tuh 3 orang, tapi gara-gara ada Rudeus, jadi 2 orang saya yang kepanggil sama Rudeus gitu. Iya, itu masih teori. Teorinya seperti tapi itu. Harusnya kayak. Nah, 2 orang itu salah satunya Nanahoshi. Nah, Nanahoshi ditugaskan untuk nyari si Shinohara Akito itu buat ketemu sama si Miko. Si Miko. Bukan, berarti gitu. yang punya tugas untuk nyari Shinohara Akito bukan cuma Nanahoshi dong, tapi si cowok juga itu yang dipanggil bersama dengan Nanahoshi. Bukan, si Shinohara Akito justru yang dipanggil. Yang diem di Jepang itu bukan Shinohara Akito. Hah? Gimana? Ya, Nanahoshi ditugaskan untuk mencari Shinohara Akito yang menghilang. Shinohara Akito tuh cowok SMA yang menghilang. Oh, Shinohara Akito tuh cowok? Iya. Oh bentar, aslinya harusnya yang terkirim ke isekai tuh cuma 1 cowok doang, temannya si Nanahoshi, gitu? Teorinya harusnya Nanahoshi, si Akito, sama si cowok yang lainnya itu ke isekai, karena kan mereka berdekatan. Yang gitulah teorinya. Sampai akhirnya Rudeus ikut campur, dia menggantikan posisinya, dan dua anak SMA, si Nanahoshi dan Akito itu yang menghilang. Cuman ada perbedaan waktu ketika mereka ke isekai. Rudeus yang 10 tahun lebih awal dan Nanahoshi yang 10 tahun setelahnya. Berarti ada kemungkinan si Shinohara Akito itu sudah tua. Ke isekainya jauh di masa depan. Bukan udah tua, jauh di masa depan. Oh iya. Makanya ada satu efek samping Nanahoshi ke isekai itu nggak menua. Untuk nunggu Shinohara Akito. Iya. Terus tugasnya Rudeus apa kalau gitu? Rudeus tuh berarti terlepas efek samping. Rudeus tuh terlepas dari kutukannya Nanahoshi lah artinya. Dia tidak perlu nyari si Shinohara Akito itu kan? Iya harusnya. Atau dia juga terpengaruh. Efek samping lebih tepatnya. Efek samping dari pemanggilan Shinohara Akito. Karena kan si Miko ini pingin ketemu lagi sama Shinohara Akito itu. Berarti Nanahoshi sama Rudeus itu mereka berdua adalah efek samping dari dipanggilnya si Shinohara Akito. Oke. Tapi bukannya Shinohara Akito sudah mati? Kok bisa dipanggil lagi? Bukannya dia sudah mati? Atau dunianya balik lagi sebelum Shinohara Akito mati baru dipanggil lagi Shinohara Akitonya gitu? Iya, kan merubah masa lalu. Jadi kayaknya ada ikatan antara dunia saat ini dengan dunia asli di Jepang gitu. Masa lalunya saling berikatan atau apalah gitu. Rudeus mah cuma ke bawah. Teorinya gitu. Anomali akibat kekuatan Miko itu mereset waktu. Jadi sebenarnya pelaku besarnya ini si Miko ini nih. Iya. Jadi selama ini saya hanya figuran berkedok MC. Dia hanyalah efek samping. Ya makanya mungkin itu salah satu kenapa Mushoku Tensei disebut prolog. Mungkin bisa jadi ya. Oh ya, gue pengen nanya soal itu lagi tuh. Kenapa Rudeus bisa ketemu sama dirinya dari masa depan? Why? Ada plot apa yang bisa ngebuat dia ketemu sama masa depannya? Karena dia sengsara di masa depan. Jadi dia balik lagi. Oh, dia belajar sihir time travel berarti? Iya, buat ngerubah masa lalu. Bentar, kalau begitu ada 2 dunia dong? Ada, lebih tepatnya ada 2 atau ada cabang-cabang perulangan yang beda. Contohnya kayak Orsted itu ada cabangnya sendiri. Rudeus ada cabangnya sendiri dan si Miko juga ada cabangnya sendiri. Kayak mereka bertiga tuh punya perulangan yang nggak berhubungan. Aduh, gue tidak ngerti. Berarti sebenarnya ada banyak dunia Mushoku Tensei lain nih selain yang diceritakan saat ini. Iya, ya. Dengan kejadiannya masing-masing lah kayak ReZero What If gitu. Nah, iya. Ngomong-ngomong si autornya juga pernah bilang waktu mereka diwawancara. Bocah ajaib baru saja mengirimkan dukungan 25.000. Rudeus, pertengahan terakhir minion. Mushoku Tensei itu terinspirasi dari ReZero. Hanya trivia. Plot pertengahan terakhir terinspirasi dari ReZero. Iya. Ya si Old Deus itu yang perulangan. Oke, gue jadi paham berarti. Tapi sabar. Dengan perginya Rudeus yang dari masa depan ke masa lalu buat peringatin Rudeus yang saat ini, apakah Rudeus di masa depan menghilang atau tetap sengsara? Rudeus di masa depan meninggal di timeline Rudeus saat ini. Karena ketika dia menggunakan sihir time traveler, itu ada efek samping kalau beberapa bagian tubuhnya tuh menghilang. Bagian perutnya tuh menghilang. Bagian perut. Kayak efek samping ketika Nanahoshi dipanggil,
itu ada terjadi bencana teleportasi, ada give and take. Jadi Rudeus di masa depan mati, tapi Iya, dia bisa mati. tapi dia masih sempat ke masa lalu gitu. Sempat ke masa lalu dan mati di sana di masa lalunya. Tapi sempat ketemu sama Rudeus yang sekarang. Masih ada energi buat memberitahu peringatan kepada Rudeus. Oh, oke. Artinya kalau dunianya itu bercabang-bercabang kayak gitu, artinya meskipun Rudeus balik ke masa lalu, timeline-nya itu tetap sengsara dong ya Rudeusnya. Tidak akan berubah sama sekali. Dia cuma ngasih tahu lah Rudeus di dunia lain ya. Iya, Jangan peringatan, makanya- jangan ikuti jalanku gitu ya. Iya, peringatan, makanya Rudeus ngecek tentang peringatan-peringatan yang dikasih sama si Old Deus itu sama si dirinya di masa depan, dan ternyata benar. Akhirnya dia mencoba merubah masa lalu itu, si Rudeus yang di timeline saat ini, supaya dirinya nggak seperti si Rudeus yang di masa depan. Kira-kira kalau plot ini masuk anime season berapa? Ini di volume berapa nih cerita tentang time travel? Sebelum ketemu Ares, season 3 harusnya. Season 3 sudah ke time travel? Iya. Wow, gue kira bakal di akhir-akhir gitu. Ternyata masih di pertengahan lah istilahnya ya. Jadi Rudeus dari masa depan itu, selain ngasih peringatan, dia juga ngasih saran. Salah satunya adalah berbaikan dengan Ares. Dan kalau bisa, atau lu harus bisa buat jadiin Ares istri ketiga lu gitu. Oh, Rudeus dari masa depan itu. begitu. Jadi dia sengsara gara-gara Ares gak jadi istrinya di masa depan gitu. Salah satu alasannya ya. Gara-gara ketiga heroin itu mati di masa depan. Mati karena plotnya Hitogami. Sabar, berarti kalau setelah dia ketemu Old Deus, Rudeus berarti nggak akan ikutin Hitogami lagi dong. Kalau dia sudah tahu cerita tentang Enggak. kayak gitu. Berarti Hitogami Enggak. sudah tidak akan muncul tuh semenjak ketemu Old Deus. Atau masih akan tetap muncul tapi Rudeus marah gitu. Tidak mau dengar Hitogami. Dia akan ngomong tetap apa. muncul, dia akan tetap marah pasti. Karena waktu itu Sylvie, kan dia udah nikah sama Sylvie, dan waktu itu Roxy juga lagi hamil. Tapi ada satu, di blackmail sama si Hitogami. Kalau lu nggak ngikutin gue, keluarga lu bakal mati. Cuman kan dia nggak mau kejadian dari masa depannya itu dialami oleh dia sendiri. Makanya dia masih tetap ikutin arahan Hitogami selama arahan itu emang bagus buat keselamatan keluarganya. Sampai akhirnya dia disuruh membunuh Orsted oleh si Hitogami. Emangnya Rudeus bisa bunuh Orsted? Nah itu masalahnya. Tidak kuat lah, ada-ada saja Hitogami tuh. Karena Orsted kan tujuannya adalah membunuh Hitogami. Sedangkan Hitogami ingin menghindari Orsted. Makanya dia memanfaatkan si Rudeus. Dia membuat Rudeus percaya sama si Hitogami sampai kejadian si Old Deus itu, si dirinya dari masa depan itu. Bentar ya, gue baca Saweria. Tadi ada Saweria tuh. Bang Isaka, Rifujin Sensei apa sudah lanjut sequel dari Mushoku? Sequel dari Mushoku belum. Gue sempat Dia baca masih fokus ke serial lain. Gue sempat baca ada komen tuh katanya bakal ada 6 seri sequel gitu. Itu maksud betul kah? Kayaknya gue juga pernah baca, cuman lupa. Artinya cerita Mushoku Tensei belum tamat nih. Masih akan lanjut lagi. Belum. Meskipun Rudeusnya sudah mati. Iya. Wah. Ya kalau dari mimpi Rudeus ketika di ending itu, dia mimpi Hitogami dikalahkan. Wah, ini berarti jadi Boruto nanti tuh Mushoku Tensei. Oke, gue baca-baca beberapa komen dulu ya yang ada di Instagram. Ini yang tadi gue maksud nih. Katanya bakal ada 6 series di dunia Mushoku. Udah ada kabar ceritanya apa aja belum bang? Itu ditanya tuh. Gue pernah baca tapi lupa apa aja tuh 6 seriesnya. Nggak tahu sumber asli atau cuman fanmade. Nah ini ada yang nanya nih, Bang coba kasih tanggapan. Kenapa season 2 kali ini malah dikasih musik opening? Nggak kayak awal season 1 tanpa opening, cuma BGM saja. Tanggapan alasan gitu. Kira-kira apa pendapat lu kenapa season 2 ini bisa ada openingnya? Padahal season 1 sepanjang season 1 tidak ada opening sama sekali. Kalau dilihat dari opening season 1, kebanyakan kan openingnya menjelajah. Ya mungkin karena season 2 bukan tentang menjelajah, jadi ya udahlah kasih opening. Kalau gue ya, kemungkinan tuh season 1 terlalu padat sampai akhirnya nggak ada jatah buat opening. Makanya mereka tetap masukin scene dari anime tanpa ngeliatin openingnya. Sedangkan season 2 ini nggak terlalu padat nih ceritanya nih. Masih bisa lah diselipin opening. Bisa jadi kayak gitu juga sih. Ya tapi kan waktu arc sekarang masih nggak dikasih opening. Mungkin karena akademi doang juga sih. ya. Atau mungkin openingnya tuh untuk ngebuat pertemuannya Sylvie dengan Rudeus jadi lebih dramatis gitu, makanya dikasih opening. Ya bisa. Oh ini ada yang nanya nih soal channel Isaka. Yang jalanin channel Isaka ada berapa orang? Ada 2 sebenarnya. Oh ada 2 orang berarti. Siapa aja? Iya. Ngapain aja 2 orang tuh? Ikut nulis skrip? Gue tuh sebagai yang voice over Hah? sama ngedit. Satu orang lagi namanya Adi. Dia yang nulis naskah. Oh.
Oke. Oh, ini pertanyaan bagus sih. Kalau bahas light novel round copyright nggak bang? Kalau manga kan round banget kena. Bahas light novel. Oh ini Gak tahu juga sih kalau round. Kayak gue nggak pernah ngalamin kena copyright. nggak pernah kena copyright. Iya. Soalnya kan lebih apa ya? Lebih ditulis ulang, bukan langsung gue baca apa adanya, enggak, tapi ditulis ulang, dibikin naskah kayak rangkuman gitu. Ada yang nanya nih, berapa season anime buat Mushoku Tensei tamat? 5 atau 6 lah ya paling. Kalau kalau ngelihat pola dari season 1 dan sekarang harusnya 5 atau 6. 3 volume per core. Kalau per season 24 episode nge-cover 6 volume dengan total 26 volume, 5 season harusnya. Dikit itu kok, cuma 5 season. Apalagi jarak season 1 ke season 2 tuh dekat banget kan. Bisa cepat tamat ini Mushoku Tensei. Ya sekitar 2 tahun ya. 2 tahun 1 tahun. Iya, maksudnya nggak selama kayak anime Hataraku biar sama cepet. gitu. Iya, biar cepat tamat. Kayaknya belum banyak anime isekai yang tamat deh. Iya, kayaknya belum banyak cerita anime isekai yang udah tamat ceritanya. Yang digarap sampai tamat gitu. Palingan cuma anime Ampas kemarin tuh isekai Nidome Desu. Itu pun tamat Gue karena nggak tahu. cuma 1 season doang animenya. Nidome Desu. Iya. Tamat itu. Tamat di situ katanya. Like novelnya juga tamat Sesuai di situ. original source atau udah? Iya. Novelnya udah tamat. Katanya tamat di situ juga memang. Oh. Kayaknya nggak ada 4 lagi. season 2 core. Nggak ada yang bisa gue bahas ya. Untuk kolom komentar nih udah kita bahas semua. Coba bahas Old Dragon's Tale yang katanya Old Dragon's Tale prequel Mushoku Tensei. Tentang Laples Old Dragon's Tale. Laples dan Elinalis. Mau bahas? Itu Laples nanti bakal diceritain di cerita utama atau cuma diceritain di situ di prolognya? Untuk sekarang sih prolog. Cuman harusnya nanti kalau si autornya bikin udah mood lagi bikin ceritanya harusnya muncul. Coba deh jelasin sedikit aja tuh. Siapa sebenarnya Laples? Kenapa namanya berkali-kali disebutin gitu? Laples itu sederhananya tuh bawahan Dewa Naga pertama. Gue lupa apa pangkatnya gitu. Dia itu keturunan half-race dari ras naga sama ras iblis. Ibunya kayaknya ras iblis. Dan dia jadi bawahan langsung Dewa Naga pertama sampai akhirnya Hitogami ikut campur, lalu terjadilah fraksi pengkhianatan hingga menghancurkan dunia naga, dunia ras naga, dan mereka harus mengungsi ke dunia lain, yaitu dunia manusia. Lalu si Dewa Naga pertama ini membuat rencana untuk mengalahkan Hitogami menggunakan anaknya sendiri, yaitu si Orsted, anak dari Dewa Naga pertama. Orsted dikasih kutukan kalau dia tuh akan terlahir di masa depan dan mengalahkan Hitogami. Nah, si Laples itu punya peran untuk membantu Orsted mengalahkan Hitogami. Tapi lagi-lagi Hitogami ikut campur sehingga Laples nanti akan melawan Aldebaran kalau nggak salah, yaitu si Badigadi dengan menggunakan armor tempur yang sebenarnya milik Laples, hingga nanti Laples tuh terbelah dua. Jadi jiwanya tuh terbelah dua. Yang satu dia sebagai dewa teknik dan satu lagi dia sebagai dewa iblis yang punya tujuan yang berbeda. Dewa teknis itu punya tujuan untuk mendapatkan kekuatan dan dewa iblis punya tujuan untuk mengalahkan manusia. Dan karena jiwa yang terbelah itu, Laples yang jadi dewa iblis itu mengumpulkan ras-ras iblis untuk memulai peperangan dengan manusia sampai akhirnya dikalahkan oleh Perugius. Jadi Laples mati, kebelah jadi dua, jadi dewa. Begitu? Iya. Dari yang awalnya cuma anak angkat atau naga gitu. Anak-anak. Kok bisa atau lebih gitu? tepatnya apa ya? Dewa. Kok bisa jadi dewa? Nggak tahu gimana cara kebelahnya. Gue juga nggak tahu pasti. Tapi dia punya 2 jiwa dan 2 tujuan yang berbeda. Itu Gojo kebelah langsung. Yang sebenarnya Laples jadi dewa. Atau ada apa ya? Kekuatan istimewa atau dari kutukan si Dewa Naga pertama yang membuat Laples itu nggak bisa mati sampai dia membantu Orsted? Tapi dia masih punya ingatannya soal ngebantu Orsted tuh. Enggak, soalnya kan ingatannya juga kebelah. Selain jiwanya, jadi ingatannya juga kebelah. Yang tadinya tuh tujuannya tuh menciptakan kekuatan, menciptakan teknik paling kuat untuk mengalahkan dewa manusia, lalu kebelah jadi menciptakan teknik untuk menjadi dua, menciptakan teknik untuk menjadi dewa, dan satu lagi mengalahkan manusia gitu. Ingatannya juga terbelah. Laples bukan dewa, dia hanya menyebut diri sendiri. Iya, itu yang apa ya? Yang unik dari Mushoku Tensei tentang tingkatan kalau ada dewa, kesatria, terus raja, saint,
dan juga di bawahnya. Kalau tingkatan-tingkatan itu cuman self proclaim apa tuh? Istilah mereka lah. Iya, istilah-istilah mereka. Walaupun bisa jadi tingkatan yang lebih bawah itu punya kekuatan yang lebih besar. Kayak Rudeus, dia itu dijuluki sebagai penyihir air tingkat Saint, tapi dia bisa menghancurkan Raja Iblis Badigadi dalam satu serangan. Ini ada yang nyawer nih. Jujur bang, pas baca light novelnya, saya tahu ini isekai yang berbeda. Menurut abang-abang, apa yang membuat Mushoku Tensei berbeda? Kalau dibandingkan sama isekai lain, Mushoku Tensei tuh menang di soal ini, penceritaan karakternya. Semua karakternya itu betul-betul diceritain. Iya, development karakternya, bahkan haramnya pun diceritain. Itu yang bikin Mushoku Tensei itu beda dari kebanyakan anime isekai yang ya cuma pengen hidup santai, cuma pengen jual dada sama paha atau apalah. Kayak apa ya? Di Mushoku Tensei itu setiap karakter tuh punya alasan, backstory kenapa dia bisa jadi mempunyai sifat dirinya yang sekarang, dan juga mereka bisa berkembang, mereka bisa berubah. Kayak plot-plot di Mushoku Tensei itu padat, cuman plotnya tuh dari yang kecil-kecil sampai akhirnya dimunculin lah plot gede kayak bencana teleportasi, ketemu Orsted atau Nanahoshi. Yang sebelumnya tuh kan cerita-cerita ringan, masalah-masalah kehidupan nyata, sampai akhirnya mulailah diungkap informasi baru, dan di sisi lain memunculkan misteri baru. Satu lagi yang spesial dari Mushoku Tensei itu buat gue plot twistnya sih. Waktu gue baca novelnya tuh, gue sama sekali gak expect bakal ada plot twist kayak bencana teleportasi yang lu maksud tadi tuh. Gue waktu baca novel cuma mikir, oh ini karakter OP, abang-abang begitulah, terkirim ke isekai jadi karakter OP, ketemu cewek, ya sampai akhirnya tiba-tiba loh kok bencana teleportasi terjadi loh. Oh ya udahlah, palingan cuma Rudeus sama Eris doang yang kekirim. Giliran sampai di kota ketahuan tuh kalau ternyata satu daerah semua kekirim sama keluarga-keluarganya. Iya. Wah itu langsung plot twist kedua tuh. Giliran plot twist kedua, oh ini palingan nyeritain Rudeus nyari keluarganya nih. Ketemu Paul malah baku hantam. Itu plot twist ketiga tuh. Selesai nih masalah dengan Paul, tiba-tiba impoten. Itu plot twist paling utama. Satu hal yang mana spesial dari Mushoku Tensei itu plot twistnya. Apalagi kalau lu sama sekali nggak tahu tentang Mushoku Tensei itu apa, yang nggak pernah kena spoiler gitu, lu pasti bakal lebih wah lagi pas kena plot twist. Kayak gue waktu pertama kali baca novelnya, gue sama sekali gak expect bakal, Tuhan tiba-tiba bencana teleportasi nih, lagi pengen hidup bahagia padahal. Ini ada satu pertanyaan yang bikin gue juga penasaran tuh waktu gue nonton. Ini dia nanya nih, bang, bahas detail luka telapak tangan Sylvie yang tadi ditunjukkan ketika lepas baju sarung tangan. Iya kan ada luka di tangan kiri kalau nggak salah. Itu why? Kenapa tuh nggak diceritain sama sekali di anime kayaknya? Enggak. Ya karena mungkin nggak terlalu menambah dramatisnya Rudeus tahu itu Sylvie, karena yang fokusnya kan kacamata. Jadi daripada nambah adegan yang bikin lebih rumit, ya udah dihilangin. Gue juga nggak tahu alasannya apa. Nggak diceritain ke alasan kenapa tangannya bisa luka gitu? Di novel? Alasannya di novel tuh karena dia kena api kompor kalau nggak salah. Ya ilah, geblek gue kira ada apa kayak gitu lagi. Waktu sempat bertarung tangannya ketusuk tombak apa kayak, atau pegang bom gitu meledak atau pas lagi pakai sihir ternyata overpower langsung meledak masa kena kompor. Waktu dia masih kecil kalau nggak salah, berhubungan sama warna rambut hijaunya atau enggak gitu, gue lupa. Itu luka dari dia bocil ya tuh? Itu sebelum ketemu Rudeus kalau nggak salah. Wah, harus nonton season 1 ulang nih berarti. Sempat diliatin gak ya waktu dia kecil ada luka di tangannya? Enggak ada. Makanya ya kayak nggak terlalu penting, ya udahlah dipotong. Dewa Naga Urpen setelah perang manusia iblis kedua itu mati atau ngilang? Kayaknya gue lupa, dibunuh Orsted. Soalnya Dewa Naga Urpen tuh punya pusaka yang sebagai kunci untuk menuju dunia Hitogami, dan Orsted mencari pusaka-pusaka itu. Gue udah baca komen di YouTube sama di Instagram, rata-rata yang ditanyakan udah kita bahas semua. Nah kira-kira kalian yang lagi nonton nih ada yang pengen ditanyakan? Apa benar tujuan Hitogami apa bang? Oh, iya. Tujuan Hitogami, dia pengen hidup. Karena dia tahu masa depan, kalau dia bakal dibunuh, dia memanipulasi banyak orang di dunia supaya dia nggak dibunuh. Kalau Hitogami bisa ngelihat masa depan, artinya kedatangan Old Deus ke Rudeus saat ini itu kebaca sama Hitogami dong? Atau itu di luar prediksinya? Di luar prediksi, tapi ada yang disebut takdir yang kuat. Salah satunya Rudeus itu punya takdir yang kuat. Jadi Hitogami tahu Rudeus itu adalah orang asing ketika bencana teleportasi. Karena ketika
teleportasi itu sebenarnya untuk menuju dari titik A ke titik B ada dunia tengah atau jembatan yang dunia itu sebenarnya adalah dunia Hitogami. Jadi ketika Rudeus teleportasi, Hitogami baru bisa merasakan ada sebuah hal aneh tentang Rudeus. Teleportasi maksudnya pas bencana teleportasi tuh? Bencana setiap hal-hal yang berhubungan dengan teleportasi itu pasti selalu ke dunia tengah itu dulu. Berarti waktu mau nyelamatin Zenith kan tuh sempat teleportasi juga kan? Itu juga ketahuan sama Hitogami. Iya, cuman nggak apa ya, Hitogami nggak bisa ikut campur ketika di dunia tengah itu. Dia cuma bisa ikut campur ketika di dunia mimpi. Oh, dia cuma sekedar tahu aja. Iya. Wih, keren juga ya, setiap kali orang teleport ada yang tahu gitu ya. Ngomongin soal itu, gue pengen nanya soal Zenith Iya, tuh. Zenith sampai tamat masih tetap AFK pelangap-pelongo kayak gitu atau sembuh dia? Di end cerita sih nggak dijelasin ya. Dia masih pelangap-pelongo. Ya, di WN-nya setidaknya nggak dijelasin. Maksudnya nggak dijelasin berarti masih tetap pelangap-pelongo atau sudah sembuh? Iya. Tapi di cerita atau di waktu Zenith, waktu Rudeus ketemu neneknya, ibunya Zenith, dia lebih memunculkan ekspresi. Kayak dia bisa punya ekspresi marah, dia punya ekspresi senang. Cuman kalau untuk ngomong sampai cerita akhir kayaknya nggak bisa. Tuh ada yang komen tuh, Zenith ngomong kok tapi sama Lara lewat telepati. Ah iya benar. Itu Zenith kenapa sih sebenarnya jadi orang kayak begitu? Karena ada pengaruh mana. Karena kan dia terlalu lama ada di dalam kristal sihir yang mananya tuh terlalu besar. Jadi berpengaruh terhadap tubuhnya, terhadap jiwa dan otaknya. Kasian ya, berarti sampai mana di Mushoku Tensei itu energi hidup yang paling dasar tapi paling utama dan paling penting. Dia kena kutukan kristal sihir, contohnya Ela Niles. Iya, ngomongin Eli tuh. Sembuh nggak tuh nanti kutukannya sama Chris? Bisa ditahan doang, tapi nggak sembuh. Si Cliff berhasil menemukan alat sihir, berhasil membuat alat sihir yang bisa menahan. Walaupun punya jangka waktu gitu, kayak cuman sebulan terus ganti lagi. Berarti semenjak saat itu sudah nggak pernah sama laki-laki lain tuh? Kurang tahu. Kalau semenjak dia sudah dapat alat itu dan dia masih sama laki-laki lain, emang berarti bukan karena kutukan, emang doyan itu berarti cewek itu. Tapi Alinalis setia kok. Ujung-ujungnya berarti nikah ya sama Cliff? Iya. Kira-kira masuk season berapa tuh baru mereka nikah? Setelah Rudeus nikah sama Roxy, berarti season 3. Season 3 berarti ya. Tuh ada yang nanya bagus tuh, Zanoba nikah nggak bang? Nggak diceritain sih. Cuman dia udah menganggap Juliet itu sebagai pasangan hidup. Udah bukan sebagai budak lah. Kalau pasangan hidup nggak tahu sih. Dan juga nanti ada karakter Ginger yang di season 1 bakal muncul lagi sebagai pengawal Zanoba. Dan dia juga nantinya bukan lagi sebagai pengawal, tapi tetap dia ingin di sisi Zanoba. Harusnya sih. Cewek itu Ginger. Kalau Zanoba, ya Ginger. Kalau Zanoba jadi normal, harusnya dinikahin. Cuman kan dia pecinta patung. Zanoba tolol. Kenapa di akhir cerita Hitogami nggak dibunuh? Kenapa cuma disegel? Dijelasinnya tuh kan kalau Hitogami meninggal atau Hitogami dibunuh, nggak ada yang bisa lagi mengatur dunia tengah itu, yang bisa mengendalikan dunia tengah itu. Sedangkan harus ada seseorang yang tinggal di dunia itu, di dunia tengah itu, dunia hampa itu. Makanya ya justru itu hukuman paling berat buat Hitogami, karena dia nggak bisa lagi buat memanipulasi orang lain, buat masuk ke mimpi orang lain, tapi dia harus tetap hidup di dunia hampa itu. Kalau dunia hampanya nggak ada yang mengendalikan, dunia yang lainnya bisa hancur. Ada obat buat Zenith nggak? Belum ditemukan. Kasian nih, Zenith sampai tamat masih pelangap-pelongo loh. Gue kira waktu gue baca novel dulu ya, gue kira tuh bakal disembuhin tuh sampai tamat. Zenith tuh kayak apa ya? Jahat juga autornya berarti. Artinya di saat Rudeus sudah bahagia, adik-adiknya juga sudah bahagia, anaknya sudah bahagia, Zenith masih pelangap-pelongo. Kasian. Zenith tuh bisa mati. Setidaknya ada bisa. Berarti dia bertambah tua juga? Bertambah tua. Yang terpengaruh tuh cuma otaknya kayaknya. Jadi kan dia bisa telepati sama anaknya Rudeus, yaitu Lara yang keturunan Rasmigard. Dan Rasmigard terkenal karena mereka punya kemampuan telepati. Oh, Lara tuh anaknya Rudeus sama Roxy? Iya. Oh. Zenith itu Miko, iya. Bisa dibilang Miko karena dia punya kekuatan khusus, ya telepati. Untuk sebagai ras manusia, itu kekuatan khusus. Bentar, kalau dia bisa telepati, artinya bisa komunikasi dong? Atau komunikasinya juga terbata-bata gitu? Jadi selama ini Zenith komunikasinya lancar gitu? Iya, komunikasinya lancar sama Lara. Sadar dia tuh berarti selama ini Zenith? Sadar. Cuma
selama ini sadar. Begini doang dia emang. Iya. Oh, jadi pas gili ketika ada orang yang bisa telepati dan ngobrol sama Zenith, berarti lepas semua tuh emosinya Zenith tuh. Ya komunikasinya normal seperti orang biasa. Dari Horen Kuklo, prediksi abang soal kehidupan Nanahoshi setelah kematian Rudeus. Apakah ada keturunan Rudeus yang masih menjenguknya? Itu tuh kayak apa ya? Warisan Rudeus kepada anak-anaknya. Oh, Kalian harus membantu Nanahoshi. warisan Nanahoshi jadi warisan, kasihan. Ini ada lagi nih dari Aditya Raditya. Bang, kalau si Nanahoshi nggak punya mana, berarti kalau Akihito udah ke teleport sama-sama nggak punya mana ya? Harusnya gitu. Karena kondisinya beda sama Rudeus yang reinkarnasi. Ada nanya nih, nanti Rudeus balik ke dunia asalnya ngikut Nanahoshi atau stay di dunia Mushoku Tensei? Stay lah, kan Rudeusnya mati. Rudeus mati tua. Rudeus mati tua, Nanahoshi masih hidup, masih di sana, bro. Oh, ada hipotesis atau teori tentang Rudeus yang reinkarnasi lagi, atau sebenarnya Rudeus di Jepang tuh cuman koma. Jadi ketika Rudeus di isekai mati, dia hidup lagi di Jangan di gitu, Jepang. sudah, mending mati sudah, jangan koma sudah. Kita kan sama-sama tahu betapa bencinya Rudeus sama dirinya di Jepang. Itu kalau dia balik-balik ke Jepang tuh, itu mah neraka sih, bukan. Ya apalagi tentang sama kondisi tubuhnya, bentuk fisiknya kan beda jauh. Jadi jomblo lagi, aduh kasihan. Ini lagi nih, ibaratnya dunia nyata itu kayak mimpi di PWV Zenith CMI. Correct me if I'm wrong. Iya, gitu. Dunia nyata kayak mimpi. Jenny itu jadi lebih merasa dia tuh di otaknya, di pikirannya, dia tuh menjalani hidup normal, menjalani hidup dengan bahagia. Cuman pada kenyataannya ya dia cuman pelangap-pelongo. Sampai akhirnya bisa diajak telepati pun masih tetap dianggap tuh semua cuma mimpi gitu. Kayaknya enggak sih. Atau akhirnya dia Pas sadar. komunikasi. Atau akhirnya dia sadar nih, oh ternyata selama ini gue lagi berhayal nih. Kalau Lara ngasih tahu, harusnya Zenith sadar. Cuman kayaknya Lara nggak ngasih tahu demi kebaikan Zenith sih. Ya, bahwa dia itu hidup bahagia. Jahat memang autornya di Mushoku Tensei nih. Aduh, sudah bejat jahat lagi, kasihan. Sudah suaminya jadi Eskiko, istrinya pelangap logo. Eskiko. Horen Kuklo, ada if bila Rudeus nggak hidup, Sylvie dan Roxy jadi petualang. Apakah setelah Rudeus mati mereka menjalani if itu? Oh iya, bisa jadi. Gue pengen nanya soal itu tuh. Setelah Rudeus mati, istrinya juga ikutan mati atau semua masih hidup? Enggak dong, istrinya masih hidup. Cuman apakah kehidupan selanjutnya itu gimana kan nggak tahu. Sylvie masih hidup tapi berarti? Roxy masih hidup? Ya tapi dia masih hidup. Eris? Tapi kalau Eris malah mati duluan, meninggal duluan sebelum Rudeus. Mati tua atau mati di perang? Mati tua. Itu mati di volume akhir juga tuh? Iya, iya. Roxy jadi capsek di Ranoa, Sylvie ngurus anak cucu, Eris mati duluan. Kasihan, mati duluan. Ras manusia lah gitu. Sebuah perbedaan. Tapi setidaknya mati tua lah ya, bukan mati di tengah jalan gitu, Eris. Ada teori-teori lagi, ada clue-clue nggak ke depannya tuh? Siapa tahu Sylvie bakal nikah lagi atau Roxy nikah lagi setelah Rudeus mati. Kalau dilihat dari timeline di mana Rudeus itu nggak lahir, seharusnya Roxy dan Sylvie nggak bakal ketemu sampai mereka tuh menjalin hubungan pernikahan. Karena di timeline di mana Rudeus nggak ada, Roxy sama Sylvie itu jomblo seumur hidup. Oh, si Rudeus nangis 3 hari 3 malam. Iya. Waktu Eris mati? Waktu Eris mati. Duh, kasihan. Ya udah tua, dia udah pikun, si Rudeus sama Eris. Di timeline asli malah Eris kawinnya sama Luke. Iya. Di timeline di mana Rudeus nggak ada. Zenith harusnya mati juga nggak tuh? Zenith mati nggak nanti pas di ending itu? Di ending nggak dijelasin Zenith mati atau enggak, tapi ya dia kan lebih tua dibanding Rudeus dan Eris. Harusnya meninggal duluan. Sabar, berarti sama Lilia juga. Berarti cerita terakhir Mushoku Tensei itu kayak ada time skip kah? Tiba-tiba sudah tua semua gitu? Ya, kayak ada time skip dan juga mimpi si Rudeus. Jadi entah itu emang beneran time skip atau cuman mimpi. Sampai akhirnya tamat, Rudeusnya mati gitu. Ya. Terus dia ketemu Hitogami dan Rudeus bilang kalau Rudeus nggak pernah atau dia memaafkan Hitogami. Gue lupa waktu dia mati. Pelangap Longo matinya nggak dijelasin, itulah kasihan. Memang jahat ini autornya Mushoku Tensei. Lebih jahat daripada GG ngebunuh Gojo nih. Karakternya ditelantarkan loh. Nah, ada nyawer nih, hahaha. Nyadar nggak bang kalau keluarga Rudeus bareng secara utuh atau sehat walafiat cuma di awal novel? Iya, karena setelahnya banyak yang berubah. Ada keluarga baru dan ada keluarga yang udah nggak ada. Tuh, di biografi dijelaskan kalau Zenith meninggal di usia 60-an. Iya, mati tua kan ya? Atau ada yang komen tuh, WN time skip. Di LN ada cerita kehidupan sehari-hari Rudeus before N. Oh ya.
cerita Rudeus sama anak-anaknya, sama keluarganya. Oh, ini ada yang nanya nih, nasib si Nanahoshi gimana? Kan si Mikonya udah nggak punya kekuatan buat manggil si Akihito. Iya benar, karena setelah dia menggunakan kekuatannya berlebihan, kekuatannya jadi hilang. Tapi Karena pemanggilannya nasib tetap Nanahoshi jalan ya, kan? Iya, pemanggilannya tetap jalan. Karena kan mananya udah mempengaruhi dunia. Mana yang dia kumpulkan sampai berlebihan itu udah mempengaruhi dunia. Artinya Akihito tetap datang dong, walaupun Miko sudah kehilangan Iya. kekuatan kan? Iya, sama kayak perbedaan waktu Rudeus direinkarnasi dan juga Nanahoshi diteleportasi kan ada jangka waktu 10 tahun. Harusnya di masa depan juga nggak berubah. Dimana Akihito datang ke dunia isekai. Kurang lebih mirip kayak teori inilah, The Overlord kedatangan player. Mereka semua dipanggil bersamaan tapi datangnya tuh beda-beda 100 tahun. Ya, Palingan kayak gitu ada juga ya. jangka waktu. Iya, Jadi Rudeus tuh yang paling pertama datang, 10 tahun kemudian ada Hoshi, teorinya kemudian 10 tahun berikutnya Akihito gitu. nggak tahu Akihito 10 tahun atau enggak. Tapi harusnya jauh lebih di masa depan. Harusnya sih beberapa puluh tahun setelah Rudeus meninggal baru dipanggil. Wah, ada lagi nih. Horen Kuklo, Ars dan Aisyah sudah sah suami istri kan? Tapi apakah sekarang mereka disingkirkan secara halus karena Awalnya hubungan mereka? mereka Kenapa? Ars dengan... Awalnya mereka kabur. Jadi Aisyah itu menggoda si Ars. Aisyah sebagai bibinya dan Ars sebagai keponakannya, anak si Rudeus. Dia menggoda Ars dan ternyata mereka menjalin hubungan terlarang itu. Sampai akhirnya Rudeus kecewa dan keluarganya marah. Terus mereka berdua kabur dari rumah. Sampai akhirnya si Aisyah hamil. Lalu ketika Rudeus menemukan mereka, ya udahlah maafin dan bawa lagi ke rumahnya. Lilia kasihan, Cok. Kenapa Lilia lagi? Lilia sampai mau nusuk Waktu Aisyah. endingnya. Oh iya. Ya dia yang paling kena mental sebagai ibunya. Harusnya mengurus keluarga Rudeus, dia malah menghancurkan keluarga Rudeus dengan tindakan menggoda si Ars, anak Rudeusnya. Tapi perkara beginian sudah tidak terulang lagi semenjak kejadian Aisyah kan? Atau masih Enggak. terulang lagi? Enggak. Baru kabarnya si adanya Rudeus tuh gimana? Sinon Iya. yang anak Zenith, dia nikah sama Ruijat. Karena kan dia kalau masa kecilnya itu dia ngelihat Paul sebagai pahlawan, lalu ketika dia mulai dewasa, dia melihat Ruijat itu sebagai pengganti ayahnya. Apakah sampai dewasa dia masih marah sama Rudeus? Enggak. Sebelum Rudeus nikah sama Roxy, mereka tuh udah baikan. Setidaknya Non menganggap Rudeus sebagai kakaknya. Oh, waktu selamatin Zenith ya? Iya, sebelum itu. Kenapa di dunia utama sama dunia Rudeus, Norn dan Ruijat menikah, padahal karakter yang lain mendapatkan perubahan besar-besaran? Itu Maksudnya apa? artinya mungkin dia nanya, di dunia yang tidak ada Rudeus dan dunia ada Rudeus, kenapa mereka berdua tetap menikah? Padahal karakter yang lain tuh beda semua tuh nasibnya tuh. Kayak Sylvie jomblo, Enggak dong, Roxy kalau- jomblo. Kalau nggak ada Rudeus ya nggak akan ada Ars. Karena Ars itu kan anaknya Rudeus dan Eris. Bukan Norn sama Ruijat. Oh, Non sama Ruijat. Oh iya, sorry. Ya karena Non itu menganggap Paul sebagai Cuma gimana Apa caranya ya, kayak- mereka ketemu ya? Kalau kayak gitu, padahal tidak ada penghubungnya si Rudeus loh. Caranya mereka ketemu nanti di masa depan kayak gimana coba? Non menjadi petualang. Iya, Maksud karena apa? dia benar-benar mengagumi si Paul. Paul kan sebagai petualang tingkat S yang lumayan berpengalaman. Jadi setelah dia dewasa, dia mencoba menjadi seperti Paul. Lalu ketika ada keadaan di mana Non itu sekarat, ditolongin sama Ruijat. Itu pertama kali mereka ketemu. Karena Orstred butuh anaknya Norn sama Ruijat. Begitu ya. Jadi dibutuhkan anaknya. Iya, kalau nggak salah anaknya Non sama Ruijat itu punya pengaruh penting dalam rencana Orsted Melawan Hitogami. atau dalam kehidupan Orsted. Entah untuk melawan Hitogami atau tentang kehidupan Orsted yang dibenci semua orang. Bisa jadi anaknya Non dan Ruijat itu satu-satunya orang yang nggak benci sama Orsted. Gimana orang? Karena si Ruijat itu kan punya kutukan dari Laples yang sama-sama dibenci. Jadi Iya. ketika orang yang dibenci ketemu orang yang dibenci, mereka cocok gitu. Ya gimana Orstred tidak Jadi dibenci ada Pak? Pertama kali ketemu Rudeus aja langsung mau dibunuh Rudeus tuh. Bagaimana orang gak benci Orstred coba? Emang Orstred juga orangnya aneh-aneh mau. Salah Rudeus juga sih. Kenapa dia Sebut Hitogami ya. nyengir Pak? Iya pas itu Gami. Anak-anaknya Rudeus masih terkena kutukan Orstred gak? Yang bikin orang ketakutan di sekitar Orstred. Kecuali Rudeus sama Nanahoshi. Nggak kena kutukan Orsted. Mereka biasa aja ketika ngeliat Orsted karena ada gen dunia lain mungkin.
Anaknya Nom sama Ruijard yang bakal bantu ngalahin Laples. Berarti Laples masih hidup dong sampai sekarang. Cuma jadi dewa tuh, Laples dua dewa itu. Disegel. Ya kayaknya ada kutukan di mana Laples itu nggak bisa mati sebelum dia ngebantu Orsted. Kenapa Rudeus tidak memberitahu siapa-siapa kalau dia dari dunia lain, terutama ke Sylvie? Dia ngasih tahu kok kalau dia dari dunia lain, tapi waktu kapan ya? Masih jauh sih. Waktu mereka punya anak kalau kesana. Waktu Rudeus udah nikah sama Eris. Apa anak-anak Rudeus ada yang mati kebunuh atau semuanya karena faktor usia? Nggak diceritain. Cerita tentang anak-anaknya Rudeus tuh sebentar aja kan? Atau bervolume gitu? Nggak. Cerita side story. Cerita sampingan yang cuman beberapa chapter ada. Sampai akhirnya tamat tuh anaknya semua masih bocil atau sudah dewasa semua waktu ceritanya tamat? Cerita utama ya? Kalau cerita utama tamat itu Rudeus umur 24, 25. Anak pertamanya umur sekitar 10. Rudeus punya anak tuh 17 tahun. Berarti sekitar 8 tahun anak pertamanya. Anak terakhirnya belum lahir malah. Masa lalu Rudeus diceritain pas ketemu sama Aisyah yang hamil tua. Masalah Rudeus, iya. Oh, yang waktu Aisyah kabur sama Ars dan mereka nggak punya sumber untuk menopang kehidupan sampai akhirnya mereka berdua terdampar di suatu rumah gubuk sampai akhirnya Rudeus nemuin mereka. Dan sedihnya Aisyah waktu itu lagi hamil tua. Lara si pemalas malah jadi pahlawan. Sekhar pengangguran jadi dewa kematian. Berarti anak-anaknya Rudeus tuh OP Lara semua pemalas. Ya, orang tuanya juga OP sih. Berapa banyak yang lebih OP daripada Rudeus anak-anaknya? Kayaknya Lara, Sighart, Ars tuh teknik pedangnya lumayan, bahkan melebihi Eris kalau nggak salah. 3 orang ini kayaknya yang lebih mempunyai kekuatan atau apa namanya, yang belajar tentang sihir dan juga pedang. Kalau Lucy lebih ke politik di milis, anak pertamanya. Terus juga si Lily, anak keduanya dengan si Roxy itu lebih ke alat dan benda sihir, penelitian. Kalau Christina, anak terakhirnya lebih ke politik Asura. Adiknya Werni, waktu melawan Ostrich sebelum jadi bawahan nantinya, apa ini? Oh, sebelum ketemu Eris, kan Rudeus diancam Hitogami buat ngebunuh Orsted. Nah, pas ngelawan Orsted itu, dia membuat armor, menciptakan atau ngebuat berbagai macam peralatan sihir, sampai akhirnya ya tetap kalah. Tapi waktu dia mau dibunuh, Eris itu datang nyelamatin Rudeus. Baru? Ya tetap nggak bisa ngalahin Orsted karena ujung-ujungnya Rudeus sujud. Rudeus sujud ke Orsted, minta perlindungan kalau dia tuh pingin keluarganya selamat dan tidak mau diganggu Hitogami. Dan akhirnya Orsted nerima Rudeus dan jadi bawahan Orsted si Rudeus. Dia ngasih kalung supaya si Hitogami nggak bisa muncul lagi di mimpinya. Itu dipakai terus berarti ya sampai dia mati? Kalung atau gelang gitu dipakai terus. Kalau bakal ada lanjutan Mushoku Tensei, anaknya Rudeus yang mana yang pertama kali dapat cerita? Harusnya Lara, karena dia anak spesial. Itu tadi yang Sylvie dan keluarga tahu Rudeus di situ reinkarnasi. Oh, itu sebelum ketemu Straight. Kayaknya kapan ya? Gue lupa sih, tapi jauh setelah itu. Setelah dia jadi bawaan Orsted, jauh setelah itu. Rudy ketahuan reinkarnasi itu pas wajah tikus yang dikirim Hitogami untuk ngebunuh keluarganya Rudy. Enggak, pertama kali yang tahu Rudeus reinkarnasi itu Eris. Waktu Rudeus meeting pertama kali sama Orsted, itu dikasih tahu berbagai informasi tentang Hitogami dan juga kekuatan Orsted. Dan Rudeus nge-reveal kalau dia adalah reinkarnasi dari dunia lain. Dimana di ruangan itu cuma ada Orsted, Rudeus, dan Eris. Cuman dengan sifatnya Eris, ya dia nggak peduli gitu. Yang penting Rudeus adalah Rudeus. Kalau Silk sama Roxy itu setelahnya, jauh setelahnya, gue lupa. Mushoku Tensei tuh kalau lu dengar spoilernya tuh kayak aduh kok kejam banget ya. Tapi kalau jadi anime harusnya nggak bakal sejahat ini sih. Walaupun tetap didramatisir sih. Nih, kenapa Sarah nggak jadi istri keempat terlepas dari pemikiran Sarah yang berubah? Sudah dibilang Sarah tuh hanyalah NPC. Oh iya, gue pengen nanya satu lagi soal Eris nih. Ketika Eris tahu kalau Rudeus sudah punya istri 2, itu Eris responnya kayak gimana waktu itu? Kalau ngelihat sifat Eris di season 1 yang brutal dan beringas, Dapat hajar tuh pasti. iya harusnya dihajar. Cuman kan
Di petualangan itu pun ngeliatin betapa Aerys yang udah tumbuh dewasa waktu dia paham bahwa dia itu harusnya yang ngelindungi Rudeus, bukan sebaliknya. Nah, kalau ketika ketemu dua istrinya, kalau pada saat itu Aerys lebih menggunakan ototnya dibanding otaknya, ya pasti bakal terjadi kekacauan. Jadi ujung-ujungnya Aerys terima-terima aja tuh. Iya. Emang santuy ya. Kenapa Aerys ninggalin Rudeus? Simpel, karena Aerys pengen latihan biar tambah kuat. Iya. Itu aja, biar dia bisa lindungi Rudeus. Tapi masalahnya pesan yang dia tinggalkan buat Rudeus itu kesannya kayak Aerys udah capek sama Rudeus, makanya dia pergi. Makanya Rudeus salah paham, kena mental, impoten langsung. Demi nikah sama Sylvie itu tuh, impotennya tuh. Yeah. Demi plot cerita dia nikah sama Sylvie. Harus impoten dulu biar nikah sama Sylvie. Paul harus mati dulu biar bisa nikah sama Roxy. Ya. Iya kan, gara-gara Paul mati kan makanya Roxy Iya. mau tuh. Nah, ini nyawer nih. Kalau Hitogami ngasih wejangan kalau Aerys gak ninggalin Rudeus sebelum Arcola, mungkin nggak Rudeus cuma punya satu istri Aerys saja. Mungkin, tapi mungkin juga dia masih poligami. Sama Ya Sylvie karena Aerys, gue sih yakin dia bakal tetap sama Sylvie sih. Karena Sylvie kan juga Ya. nyari Rudeus. Ujung-ujungnya pasti Rudeus ketemu Ya. sama Sylvie tuh, cepat atau lambat. Karena mereka berdua sama-sama Ya. saling nyari. Cuma Roxy aja tuh yang belum tentu jadi tuh. iya. Apalagi soal Sylvie yang masuk fraksi Ariel untuk memperebutkan kekuasaan kerajaan Asura kan. Kalau Rudeus sama Aerys nikah, berarti mereka akan menetap di Asura. Ya pasti cepat atau lambat ketemu. Terakhir deh sebelum kita tutup, minta penjelasan tentang Toki bang. Toki itu battle aura atau Indonesianya apa ya? Kayak semacam penguat tubuh. Jadi dia tuh dilindungi semacam aura yang asalnya tuh karena penggunaan mana yang terlatih, karena biasanya orang-orang itu berlatih teknik pedang Apa kayak Haki? atau menggunakan kekuatan fisiknya. Kayak Haki Iya, One Piece. kayak Haki. Iya. Untuk menguatkan tubuh jadi lebih cepat, jadi lebih kuat, jadi lebih tahan banting gitu. Semakin orang itu berpengalaman, semakin kuat Tokinya. Bahas Gisu bang. Oh gitu, yang di season 1 Oh iya, temannya Paul. Iya. Kenapa dia? pengkhianat. Jadi sebenarnya Gisu itu adalah bidak Hitogami, yaitu orang yang membantu Hitogami untuk mencelakai keluarga Rudeus. Oh ini yang dimaksud tadi si muka tikus. Sama-sama bocah ajaib. Ya, Gisu tuh. bukannya muka monyet kan Gisu tuh? Oh gitu. Emangnya dia kuat kah? Enggak, tapi dia tuh lebih ke scammer atau apa? Penipu lah. Pembuat, iya, penipu. Pembuat onar gitu. Siapa anak kecil yang diselamatin oleh Aerys sama Cliff di OVA? Itu Miko di Milis, di kerajaan Milis. Miko yang punya kekuatan membaca pikiran. Miko yang bakal bantu Rudeus nanti soal ibunya Rudeus. Iya, Miko yang ada di OVA itu. Waktu kisah Aerys dan Cliff. Oh itu ada ceritanya nanti? Iya. Oh. Kalau salah satu adegan yang paling gue sayangkan tidak ditayangkan di season 1, itu adalah adegan di mana Rudeus ketemu Teres, bibinya, Ah di iya. adiknya Zenith. Itu nggak ada di anime ya? Nggak ada di season Iya, 1. gue ingat gue sempat baca di novel tuh dia ketemu keluarganya Zenith. Sayang banget tuh. Tapi ya ada Soal di Miko gambarnya. terjadi Dia sempat muncul di mana berarti? Di OVA kah? OVA. Iya, waktu Aerys dan Cliff. Bahas Diary Old Deus, apalagi tuh? Oh, diary dari masa depan itu. Kan si Rudeus dari masa depan bawa diary, di mana di situ diceritain tentang bagaimana Sylvie mati atau dibunuh lebih tepatnya, bagaimana Roxy mati, dan bagaimana Aerys mati. Banyak hal-hal menyedihkan, tragis di diarinya itu. Makanya Rudeus di timeline saat ini sangat berusaha untuk menghindari kejadian itu. Bahas kenapa ada Miko yang punya kekuatan OP, tapi ada juga Miko yang punya kekuatan sampah. Oh, tentang Blessed Child and Cursed Child. Orang-orang yang dianugerahi dan orang-orang yang terkutuk. Ya bedanya itu. Ada orang yang dikasih kemampuan spesial dan bermanfaat, tapi justru ada orang-orang yang kutukannya malah merugikan. Dan Miko ini terlahir mungkin karena ada keanehan di mananya ketika dia lahir atau sebelum dia lahir. Ya mungkin itu aja lah untuk kita yang bisa kita bahas untuk Mushoku Tensei. Ya mungkin itu aja, thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Kalian semua pasti sudah kenyang Wow. dengan semua spoiler ini. Next time kita ketemu lagi palingan setelah season 2 part 2 tamat lah. Nanti gue bakal ajak Isaka kita ngobrol Boleh. lagi
Apakah tentu saja kita tidak akan lagi ngebahas spoiler karena kita sudah kenyang di sini. Paling nanti kita bahas season 2 part 2-nya aja secara fokus. Yang jelas sudah tidak akan ngebahas Johnny lah di part 2 nanti. Yakin? Kayaknya nggak bakal lari dari Johnny, tapi topiknya beda daripada yang sekarang. Ya, semoga. Kira-kira ada kata-kata perpisahan gitu dari Isaka? Thank you buat semuanya untuk penonton Megane Sensei dan juga penonton Isaka, dan semoga ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, sip. Sampai jumpa di konten collab lainnya. Kira-kira next time kita collab sama siapa? Tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di collab-collab yang lain. Bye-bye guys.